Kamu hanya membuat mainan dengan santai. Para petinggi aliansi di bawah pedangmu tercerai-berai, hanya karena kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan keanehan dengan tangan kosong. Tidak hanya menciptakan Sanche, dewa perang abadi, tetapi juga payung hantu yang melahap jiwa tanpa batas. Bahkan malaikat yang jatuh pun adalah budakmu. Saat ini, kamu melihat 3 bahan aneh di benakmu. Dengan pikiran, kamu langsung memasukkan darah ras abadi ke dalam slot utama. 2 sisanya langsung kamu masukkan ke dalam slot tambahan. Setelah bila kemajuan terisi penuh, sebuah tabung laboratorium berisi cairan merah tua muncul di ruang sistem. Belum diberi nama, efek tidak diketahui, penggunaan oral. Melihat cairan aneh ini, kamu terdiam sejenak. Sepertinya kamu harus mencari bahan percobaan yang cocok. Saat ini, hanya ada satu jenis orang yang memenuhi syarat, yaitu penjaga penjara. Setelah mencari selama hampir seminggu, akhirnya kamu menemukan target yang cocok. Dia adalah penjaga penjara yang secara khusus menjagamu. Istri dan anaknya dibunuh dengan kejam oleh sekelompok pengguna kekuatan super sehari sebelumnya. Saat ini, dia memegangi kepalanya dan jatuh ke tanah. Sepasang pupil matanya hanya menyisakan balas dendam. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku ini, aku tidak akan pernah membiarkan kalian merasa lebih baik. Tepat pada saat ini, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Balas dendam? Kamu hanya akan menyerahkan nyawa tambahan. Kamu berkata dengan ekspresi biasa, aku bisa memberimu kekuatan untuk membunuh pengguna kekuatan super. Seketika, pupil mata Liran membesar seketika. Jika itu orang lain, dia mungkin akan meragukannya dengan jijik. Tetapi pada pria di depannya ini, semuanya mungkin. Karena kamu dulunya adalah pengguna kekuatan super terkuat di dunia. Dia tidak ragu sama sekali dan langsung berlutut kepadamu. Selama kamu bisa membiarkanku membunuh para binatang itu, aku bisa membayar harga berapapun, bahkan nyawa. Kamu di kegelapan tersenyum tipis. Tabung yang sudah kamu pegang dengan erat dilempar dengan lembut. Liran tidak ragu sedikit pun. Dia mengambil cairan merah itu dan menelannya. Tepat saat cairan itu masuk ke mulutnya, rasa sakit yang hebat membuat Liran jatuh ke tanah dan terus-menerus berkedut. 10 menit kemudian, Liran berhenti berkedut dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Melihat situasi ini, kamu mengerutkan kening, karena Liran saat ini tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, tubuh Liran tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, bagian tengah kepalanya terbelah, seperti bunga yang mekar. Terbelah menjadi kelopak vertikal dengan roda gigi padat yang menakutkan. Pada saat yang sama, suara sistem terdengar lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil menyelesaikan penciptaan untuk pertama kalinya. Hadiah berupa paket bahan berkualitas 1, poin penciptaan 150, poin pelatihan 1 menit. Level awal, puncak level C kemampuan. Menyamar, pemulihan cepat, kekebalan terhadap luka fatal. Pada saat ini, Liran juga kembali ke penampilan semula. Setelah merasakan kekuatan yang tak henti-hentinya, dia tersenyum. Binatang, aku datang. 3 hari kemudian, kota tua Jiangnan. 3 anak muda sedang melihat mayat hangus di dalam api. Hahaha, Tuan Wang, kamu akhirnya membalas dendam. Seorang pemuda nakal yang tampak seperti anak muda berkata. Wang Yanka mendengar ini dan memelototi orang itu. Bagaimana cara memainkan, sekali sentuh langsung mati, milikku? Shaolin tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Wang, lain kali Anda harus berhati-hati. Jika kelompok orang itu mengetahuinya, itu akan sedikit merepotkan. Wang Yanka meludah dengan jijik, tanpa acuh tak acuh. Itu hanya membunuh beberapa warga jelata. Ayahku adalah seorang pejabat di aliansi. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Saat ini, suara langkah kaki yang membosankan tiba-tiba datang. Itu tampak sangat aneh di malam yang sunyi. Sosok yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam muncul di depan ketiga orang itu. Apakah kalian membunuh istri dan anak-anakku? Setelah melihat siapa yang datang, Wang Yanka dan yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka kamu berani datang. Apakah kamu akan membalaskan dendam mereka hanya dengan seorang pria biasa? Melihat Liran tidak bereaksi sama sekali. Wang Yanka merasa bosan karena mengira dia ketakutan. Kemudian, bola api seukuran bola basket menyerang Liran, tetapi Liran tidak menghindar atau menghindar, dan langsung dikelilingi oleh api. Melihat ini, Wang Yanka mengerutkan bibirnya dan berbalik untuk menyapa kedua orang di belakangnya untuk pergi. Namun, kedua bersaudara Shaolin tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Tuan Muda Wang, dia tidak mati. Wang Yanka dengan cepat berbalik dan melihat Liran berdiri di tengah api dengan wajah dingin. Bagaimana mungkin? Sebenarnya, apa kamu ini? Liran tidak menjawab. Hanya berjalan ke arah Wang Yanka dengan tubuh penuh api. Wang Yanka sangat ketakutan dengan pemandangan aneh ini sehingga dia berkeringat dingin. Bersiap untuk menambahkan pukulan lain pada pria di depannya, tetapi secara tak terduga, kepala Liran tiba-tiba pecah menjadi lempengan lumpur saat dia mendekat. Gigi tajam yang padat kurang dari beberapa sentimeter dari kepalanya. Monster, monster. Jangan makan aku. Kemudian, teriakan ketakutan bergema di sebagian besar kota. Seluruh tubuh Wang Yanka ambruk ke tanah, dan celananya langsung basah kuyup. Kemudian,
Suara patah tulang yang renyah terdengar. Saat kelopak bunga membuka dan menutup, kepala Wang Yanka langsung menghilang. Melihat mayat Wang Yanka, Zhao Shen dan Zhao Lin mulai berlari dengan panik. Detik berikutnya, kedua telapak tangan Liran berubah menjadi pedang bengkok, dan lengannya memanjang seperti karet. Tiba-tiba terlontar ke belakang kedua sosok itu. Bila sepanjang setengah meter menembus kedua tubuh secara bersamaan. Zhao Lin dan Zhao Shen perlahan-lahan jatuh dalam ketakutan. Pada saat yang sama, di penjara Didu, kamu menyaksikan dengan penuh minat adegan virtual di depanmu dan mengeluh. Metodenya terlalu kasar. Diperkirakan kelompok anjing itu akan segera datang. Pada saat ini, sistem juga berdering, urutan 001 Sancong. Membunuh penyihir tingkat F mendapatkan 3 poin kreasi. Anda juga bisa mendapatkan poin kreasi dengan cara ini. Meskipun tidak banyak, itu dianggap sebagai jalan lain. Kamu membuka kembali ruang penyimpanan sistem. Kemudian, 3 paket material di dalam tas satu persatu dibuka. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan payung putih dan darah kilin. Materi gelap. Saat ini, di sebuah bar di Jiangnan, menurut laporan terbaru. Hari ini, warga menemukan 3 mayat pengguna kekuatan super di kota tua Jiangnan, identifikasi oleh petugas medis forensik Jin. Cara kematian mayat sangat aneh, ada jejak serangan samar pada luka. Mohon perhatikan. Sementara Li Anze duduk di bar, mendengarkan diskusi semua orang, dan terus menuangkan minuman keras ke mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya. Setelah badai ini berlalu, dia harus segera kembali untuk mencari orang dewasa itu. Namun, di kota tua, 10 mil jauhnya dari bar, sosok kekar berdiri diam di puncak gedung tinggi. Orang ini adalah aliansi Wang Yankai, menatap langsung pada Wang Haotian. Ini juga pelacak di tangan Wang Haotian. Mengeluarkan alarm yang sangat salah, menemukannya. Wajahnya menjadi sangat mengerikan untuk sementara waktu. Kemudian Wang Haotian terus melompat di setiap gedung, dan segera menghilang ke langit malam. Namun untuk semua ini, Li An, yang tidak jauh, tidak tahu apa-apa. Saat ini, dia berjalan menuju pintu bar dengan mata kabur. Saat kakinya hendak melangkah keluar pintu, perasaan krisis yang muncul entah dari mana membuat alarm di hatinya berdering seketika. Seketika, mabuk Li An menghilang. Tubuhnya juga berhenti setengah jalan tanpa sadar. Saat berikutnya, ledakan dahsyat terdengar, sepasang tinju besi merah seperti peluru jatuh dengan gemuruh dari langit, menghantam tanah cekung di ruang tamu. Itu adalah area tempat dia akan menginjakan kaki tadi. Mata Li An membelalak seketika, dan tubuhnya didorong mundur oleh gelombang kejut. Kaulah yang membunuh putraku. Sosok setengah ton perlahan berdiri. Mata Wang Haotian menatap tajam ke arah Li An. Melihat orang di depannya tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Wang Haotian mendengus dingin dan meninju kepala Li An. Pukulan ini datang sangat tiba-tiba. Li An sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, pukulan ini mendarat dengan kuat di wajahnya. Disertai dengan suara tulang yang retak, kepala Li An dipukuli hingga berdarah dari 7 lubang. Sangat kuat. Saat ini, hanya ada kengerian di mata Li An. Dia tahu bahwa jika bukan karena keterampilan ajaib untuk kebal terhadap luka fatal, dia pasti sudah mati. Seorang cerang kecil benar-benar dapat menahan pukulanku. Kamu memang tidak biasa. Cahaya tajam melintas di mata Wang Haotian. Segera setelah itu, api yang sangat panas tiba-tiba menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, membungkus seluruh dirinya dengan erat. Li An tidak memiliki banyak cara untuk menyerang. Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya, dia hanya bisa dipukuli secara pasif. Sekarang dia hanya bisa menunggu pihak lain untuk mengendurkan kewaspadaan mereka sebelum dia dapat mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cara ini, dia sama sekali tidak boleh mengekspos bentuk monsternya. Saat Li An sedang berpikir keras, tinju besi merah besar telah menghantam dadanya dengan keras. Kekuatan Wang Haotian bisa dikatakan mengerikan. Beberapa tulang rusuknya yang terkena patah secara paksa. Untungnya, Li An memiliki kemampuan pemulihan cepat. Hanya dalam beberapa detik, tulang yang patah telah pulih seperti semula. Melihat Li An yang bergoyang dan berdiri lagi, Wang Haotian tanpa basa-basi melayangkan tinjunya sebesar karung pasir seperti hujan. Kekuatan fisik Wang Haotian, bahkan di antara para pengguna kekuatan super dengan level yang sama, termasuk yang terbaik. Tetapi kebetulan dia bertemu dengan Li An, monster dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. 2,5 menit kemudian, Wang Haotian dengan ngeri menyadari bahwa dimanapun dia memukul, Li An dapat pulih dengan cepat. Mustahil. Bagaimana mungkin orang normal tidak mati bahkan setelah jantungnya hancur? Monster macam apa kamu ini? Saat ini, Li An juga tidak enak badan. Setelah beberapa menit ini, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar mati di sini. Tetapi tepat ketika dia hendak melarikan diri, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih lengannya. Karena aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan mencabik-cabik tubuhmu, dan lihat apakah kamu masih bisa tumbuh lagi. Ketakutan yang tidak diketahui langsung membuat Li An gemetar ketakutan. Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja tidak bisa. Hanya terdengar suara, krak.
Bahu kirinya tercabut dari akarnya dan jatuh ke tangan Wang Haotian. Kemudian, api yang dahsyat langsung mengubah lengannya menjadi arang. Setelah menyadari bahwa lengan Li An yang putus tidak dapat beregenerasi, Wang Haotian segera menunjukkan seringai buas. Detik berikutnya, tangan kirinya kembali menyambar seperti kilat. Kali ini, dia dengan kuat mencengkeram kepala Li An. Selanjutnya, hanya perlu sedikit tenaga, kepala yang bagus ini akan terbelah dua dari tubuhnya. Berani membunuh anakku? Mati saja. Wang Haotian meraung, baru saja hendak mengerahkan tenaga. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan. Indra keenamnya sebagai pengguna kekuatan super memberitahunya bahwa bahaya mendekat dari belakangnya. Siapa? Wang Haotian dengan cepat menoleh ke belakang. Hanya terlihat bayangan hantu semi nyata. Melaju lurus ke arah dahinya dan dengan cepat menabraknya. Dengan sebuah akselerasi, ia langsung menghilang ke antara alisnya. Kemudian, seluruh tubuh Wang Haotian tampak kehilangan jiwanya. Pupil matanya mulai menghilang untuk sementara waktu. Melihat pemandangan di depannya, Li An mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari telapak tangan Wang Haotian. Segera terbang mundur puluhan meter. Seorang gadis berpakaian putih polos melayang di udara. Entah sejak kapan dia muncul di sisinya. Di tangan kanannya, dia juga memegang pedang kuno berwarna putih polos. Setelah melihat wajahnya yang agak pucat ini, Li An terkejut. Bai Ling Er sedikit mengangkat senyum di wajahnya yang agak sakit-sakitan. Kakak Li An, lama tidak bertemu. Kenapa kamu keluar dari rumah sakit? Bukankah Bai Dage mengatakan bahwa kamu menderita kanker? Bai Ling Er tersenyum manis. Kankerku telah disembuhkan sepenuhnya oleh orang itu. Sekarang kita adalah orang yang sama. Aku adalah urutan 002. Pada saat yang sama, mata Li An yang menatap Bai Ling Er penuh dengan kerumitan. Bai Ling Er mungkin juga meminum ramuan yang mengubahnya menjadi monster itu. Ketika dia meninggalkan penjara ke-9, dia meminta saudara baiknya, Bai Shan, untuk sementara menggantikanmu merawat pasien vegetatifmu. Mungkin selama periode inilah. Untuk mengobati kanker Bai Ling Er, Bai Shan meminta putrinya juga meminum ramuan itu. Lalu Li An mencari dokter. Dia juga tidak tahu apakah ini menyelamatkan Bai Ling Er atau mencelakakannya, karena harga untuk mendapatkan kekuatan adalah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Setelah mendengar desahan ini, mata Bai Ling Er tiba-tiba menjadi tenang, daripada menunggu maut di ranjang rumah sakit. Aku lebih baik membayar harga ini dan mendapatkan kebebasan untuk keluar dari rumah sakit. Li An tersenyum lega mendengar kata-kata ini. Kamu benar, jika bukan karena orang dewasa itu, aku mungkin masih tidak bisa membalaskan dendam istri dan anak-anakku. Saat ini, Bai Ling Er menjadi sedingin jurang maut. Kita akan bicara lagi nanti. Orang itu sudah bangun, aku akan menyelesaikannya dulu. Benar saja, pupil mata Wang Haotian perlahan pulih, dan api dahsyat di tubuhnya mulai menyembur keluar lagi. Lalu Bai Ling Er melangkah maju. Payung kertas putih yang terlihat lemah itu diangkat tinggi di atas kepala. Saat berikutnya tangan giok Bai Ling Er berputar, payung putih itu dengan lembut terukir di antara langit dan bumi. Di bawah payung kertas itu, cairan kental berwarna hitam pekat mulai mengalir keluar, segera gaun putih polos itu dalam sekejap mata. Diwarnai hitam, ketika Bai Ling Er membuka matanya lagi, pupil mata hitamnya telah berubah menjadi merah darah. Embusan angin sepau-sepau bertiup, Bai Ling Er perlahan melayang di langit malam, dengan sembrono mengikis wajah Wang Haotian yang tercengang. Melayang di udara, kamu adalah Beiji Puncak, Wang Haotian segera terkejut. Tidak ada lagi kesombongan sebelumnya. Apakah itu binatang buas atau pengguna kekuatan supernatural, selama mereka bisa melayang di udara? Setidaknya itu adalah tingkat Beiji Puncak. Wang Haotian sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia hanya ingin melarikan diri sekarang. Bagaimanapun, jika putranya hilang, dia bisa melahirkan lagi. Tetapi jika ayahnya hilang, itu akan benar-benar hilang. Tetapi bagaimana mungkin Bai Ling Er mengabulkan keinginannya? Aku melihatnya memegang payung kertas putih dan memutarnya dengan lembut. Bai Guiyu. Minum dengan lembut, sebuah pintu dengan aura hantu hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Bahkan sebelum Wang Haotian bisa bereaksi, 6 rantai semi nyata tiba-tiba keluar dari gerbang hantu. Berkerumun ke arahnya dengan panik, melihat bahwa dia akan ditusuk oleh 6 kait ke dalam tubuhnya. Wang Haotian dengan panik mendesak kekuatan supernaturalnya. Namun semua perlawanan ini sia-sia, karena serangan Bai Ling Er sama sekali bukan pada tubuh fisik, tetapi pada jiwa. Aku melihat kait perak membawa rantai, dengan sangat kasar menembus tubuh Wang Haotian, lalu di ujung 6 rantai itu tergantung jiwa ilusi Wang Haotian yang berteriak dan meronta dengan keras. Bai Ling Er menyimpan payungnya dan perlahan mendarat kembali ke posisi semula, tangan kiri memanggil jiwa Wang Haotian yang masih terus meratap. Dikirim ke Li An. Paman Li, ini untukmu, apa gunanya ini bagiku? Melihat jiwa yang diserahkan, Li An merasa sedikit bingung untuk sementara waktu. Orang dewasa berkata bahwa kita hantu. Dengan berburu pengguna kekuatan, kau bisa meningkatkan kekuatanmu. Paman Li, jika kau menyerap jiwa orang ini, kau seharusnya bisa menembus ke level iblis. Bai Ling Er berkata sambil tersenyum, jika Ling Xia tidak pergi, aku bisa membuatnya menjadi pil.
Mendengar ini, Li Ancang menghela napas lega. Kalau begitu, terima kasih, Ling Er. Karena kita sudah menjadi hantu iblis, maka kita tidak perlu peduli tentang ini. Sambil berkata, kepalanya langsung terbelah menjadi 5, dan ia menelan jiwa itu ke dalam perutnya. Setelah pencernaan singkat, aura iblis kelas iblis mulai menyebar dari tubuh Li An. Beberapa detik kemudian, dia terkejut menemukan bahwa lengannya yang putus mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, di penjara ke-9, kau juga menerima pemberitahuan dari sistem. Pelatihan Iblis 001 Li An menembus ke level iblis. Selamat telah mendapatkan paket material berkualitas, membuka kemampuan yang dapat ditukar baru, regenerasi, menghabiskan kekuatan spiritual, memulihkan bagian tubuh yang hilang dengan kecepatan sangat cepat, membutuhkan 50 poin kreasi. Setelah sekitar 30 detik, lengan Li An, yang semula tercabut dari akarnya, telah pulih sepenuhnya seperti semula. Li An melihat Bai Ling Er dan mengangguk sambil tersenyum. Untungnya kau tidak selebor aku, bahkan setelah menjadi hantu iblis kau masih cantik. Bai Ling Er yang belum berubah menjadi malu-malu. Paman Li, jangan mengejek Ling Er. Kita masih ada urusan yang harus diselesaikan. Orang dewasa menyuruh kita untuk tidak kembali selama ini. Tugas kita selanjutnya adalah menghancurkan asosiasi pengguna kekuatan Jiangnan dan sepenuhnya mengendalikan seluruh Jiangnan. Mendengar rencanamu, Li An langsung dikejutkan oleh ambisi besar ini. Namun, selain keterkejutan, dia melihat dirinya sendiri dan kemudian melihat Bai Ling Er dan bertanya, menghancurkan asosiasi pengguna kekuatan Jiangnan, tidak mungkin hanya mengandalkan kita berdua, kan? Jangan khawatir, orang dewasa itu juga telah menyiapkan pembantu untuk kita. Bai Ling Er tersenyum tipis, dan kemudian tiba-tiba muncul di tangannya satu tabung reagen ungu gelap. Melihat benda yang familiar ini, mata Li An membelalak. Ini reagen baru. Bai Ling Er mengangguk ringan. Orang dewasa itu berkata, suruh kita mencari seseorang untuk meminumnya. Orang itu akan menjadi mitra baru kita. Mendengar permintaan ini, sudut mata Li An sedikit berkedut. Lalu di mana kita akan mencari orang seperti itu? Tepat ketika dia pusing memikirkannya, sebuah suara tegas tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. Bolehkah aku mencobanya? Seorang wanita cantik dan dewasa dengan tinggi sekitar 1,7 meter yang tampak agak dingin berjalan keluar. Tuan-tuan, nama saya M. Yuan. Saya pemilik bar ini. Apakah kau sudah melihat semua yang terjadi barusan? Nada suara Bai Ling Er dingin. Seolah ada cahaya dingin yang tiba-tiba muncul di pupil matanya. Melihat ini, M. Yuan menggigit giginya dan dengan paksa mengangguk. Ya, aku bersembunyi di bar sepanjang waktu. Bai Ling Er memegang tabung reagen ungu gelap itu dan menggoyangkannya di tangannya. Kau ingin meminum botol ini? Tidak takut akan menjadi seperti kita? Bukan manusia? Bukan hantu? Mendengar kalimat ini, M. Yuan yang sedari tadi menunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapan tegasnya bertemu dengan Bai Ling Er. Minumlah botol ini. Jika itu bisa membuatku sekuat kalian, maka aku akan meminumnya. Di dalam pupil matanya, Bai Ling Er melihat semacam kerinduan yang sama seperti dirinya dulu. Namun, yang dia rindukan adalah kebebasan. Sedangkan apa yang dirindukan M. Yuan, dia tidak tahu. Setelah berpikir, Bai Ling Er melemparkan botol berisi cairan ungu itu dengan pelan ke seberangnya. Jika kamu ingin meminumnya, minumlah. Toh, siapapun yang meminumnya sama saja. Juga menghemat usahaku untuk mencari orang lain. Secercah kegembiraan melintas di pupil mata M. Yuan, lalu dia dengan hati-hati menangkap cairan Gui I ini. Kemudian, tanpa ragu dia membuka sumbat botol dan mendongak untuk meminum habis cairan berwarna ungu itu. Tiba-tiba M. Yuan menjerit melengking. Seluruh tubuhnya langsung ambruk ke tanah. Tubuhnya meringkuk dengan wajah menghadap ke bawah, setiap bagian tubuhnya terus bergetar hebat. Seketika, 8 kaki laba-laba yang mengerikan perlahan tumbuh dari punggung M. Yuan. Jaring laba-laba putih dari kaki laba-laba ini mulai menyebar ke seluruh bagian tubuh M. Yuan. Suara retakan tulang yang disusun ulang berlangsung selama hampir setengah jam. Tepat ketika M. Yuan tiba-tiba mendongak, memperlihatkan wajah hantu aneh dengan 6 mata. Saat ini, penjara Changlan ke-9. Setelah urutan, Gui I 003 berhasil direkam dalam arsip Gui I. Selamat kepada host karena telah menciptakan urutan Gui I kelas B. Hadiah 1 paket material unggulan, 2 paket material bagus, 100 poin kreasi. Kemampuan yang dapat direplikasi, indera bahaya, reproduksi cepat, neurotoksin. Kamu bersandar di dinding sel, kemampuan merasakan bahaya dari Juhou jatuh. Dengan pikiran terbalik, dia mengganti kemampuan ini. Urutan 0 Dewa Pencipta. Nama, Nanshan. Tingkat, tidak ada. Kemampuan, kekebalan terhadap luka mematikan. Indera bahaya. Poin kreasi item, 353. 2 paket material unggulan. 2 paket material bagus. Sebenarnya, kamu selalu bisa mewarisi tingkat, Gui I.
Alasan mengapa kamu tidak bertindak adalah karena puncak kelas B ini tidak cukup untuk melarikan diri dari penjara pengguna kekuatan super terketat di seluruh kekaisaran ini. Sebaliknya, kamu akan langsung ditemukan oleh pengguna kekuatan super dengan tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, kamu akan gagal mencuri ayam dan kehilangan beras. Bersamaan dengan itu, di bawah tanah Asosiasi Pengguna Kekuatan Nani, MU1 menggunakan 8 pisau bulu babi untuk tergantung di atap selokan. Melalui indera laba-laba, dia dapat dengan jelas mendeteksi jumlah dan kekuatan pengguna kemampuan di seluruh gedung. Ada total 5 orang kelas B yang terkuat adalah ketua, puncak kelas B. Sisanya adalah seorang wakil ketua dan 3 instruktur. Mendengarkan informasi dari MU1, Bai Ling Er sedikit tenggelam dalam pikiran, kali ini kita harus bertindak cepat. Kalian berdua pergi selesaikan 3 orang, sisanya serahkan padaku, Juho urusan sisanya serahkan padamu. Tuan berkata tidak boleh ada yang tersisa. MU1 menjilat bibirnya, memperlihatkan senyum iblis di wajahnya. Seiring 8 bulu babi bergetar sedikit, benang laba-laba putih darah keluar dengan gila-gilaan, dengan cepat di sudut langit-langit. Menopang kepompong sutra raksasa berbentuk oval. Setiap beberapa saat seekor laba-laba kecil seukuran telapak tangan dengan kantung racun hijau tua di punggungnya menggigit kepompong sutra dan berkerumun keluar. Dengan cepat laba-laba kecil menutupi seluruh selokan bawah tanah yang gelap, jumlahnya mencapai puluhan ribu, di kantor ketua asosiasi. Liu Haiqing sedang melakukan rekayasa pengerasan perangkat lunak dengan sekretarisnya. 2,5 menit kemudian, tubuh gemuk Liu Haiqing tiba-tiba tersentak. Benar-benar lemas, wanita itu membelakangi Liu Haiqing. Setelah merapikan pakaiannya yang berantakan, dia buru-buru pergi. Di mana Yang Wuxi? Kenapa tidak ada pergerakan sekarang? Liu Haiqing duduk di kursi kulit sambil terengah-engah. Ketua Fu sejak hari itu berselisih dengan Anda, dia terus berkultivasi di ruang isolasi. Kabarnya dia sepertinya akan segera menembus puncak level A. Mendengar kata-kata ini, mata Liu Haiqing langsung memancarkan rasa iri yang kuat, dia sekarang hampir berusia senja. Tetapi hanya puncak level A, ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan mencapai level B dalam hidup ini. Tetapi Yang Wuxi bahkan belum berusia 30 tahun. Dia sudah hampir sejajar denganku. Melampauku hanyalah masalah waktu. Memikirkan hal ini, hati Liu Haiqing dipenuhi awan gelap. Kekhawatiran langsung muncul di matanya. Apakah dia benar-benar berpikir posisi ketua Fu adalah untuk berlibur di sini? Suruh Yang Wuxi segera keluar. Katakan Wang Haotian mengalami masalah, suruh dia pergi dan segera selesaikan. Namun, saat dia dan sekretarisnya baru saja membuka pintu kantor, seekor laba-laba beracun sebesar kepala tergantung di depan pintu. Dengan suara keras, kantung racun seukuran 2 kepalan tangan itu langsung meledak, hanya menempel di tubuhnya. Langsung terkorosi menjadi arang. Melihat kabar buruk yang tiba-tiba ini, ekspresi Liu Haiqing berubah drastis. Segera berjalan keluar kantor, laba-laba beracun yang tak terhitung jumlahnya di antara jari-jarinya, tersebar di setiap sudut asosiasi. Racun hijau tua tidak hanya membunuh pengguna kekuatan super, tetapi juga mengkorosi seluruh bangunan menjadi berlubang-lubang, lalu dia dengan cepat menggantung di kantor. Siapa berani menyerang asosiasi pengguna kekuatan superku? Keluar! Bai Ling Er tampak santai seperti berjalan-jalan. Aura puncak level B juga menyembur keluar dalam sekejap, dan juga terbang ke puncak seluruh gedung asosiasi pengguna kekuatan super. Seketika hati Liu Haiqing bergejolak seperti ombak besar. Kapan Jiangnan memiliki pengguna kekuatan super level B kedua? Tidak sempat berpikir lebih lanjut, dia buru-buru berteriak ke belakang. Musuh yang kuat datang menyerang. Semua pengguna kekuatan super level A di asosiasi ikut denganku untuk menyambut musuh. Begitu kata-kata itu terucap, sesosok tubuh memegang tombak di antara jari-jarinya. Melompat ke atas gedung, Yang Wuxi kenapa hanya kamu sendiri? Mana yang lain? Yang Wuxi melirik Liu Haiqing yang tegang dengan tidak sabar, di bawahnya ada 2 tingkat anomali. Mereka bertiga tidak punya waktu untuk menghadapi ini. Apa? Masih ada 2 lagi? Mendengar ini, Liu Haiqing langsung terkejut. Melihat Liu Haiqing yang penakut, Yang Wuxi menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Jika kau takut, kembalilah dan terus berpegangan. Biar aku saja yang urus ini. Liu Haiqing langsung marah. Tetapi kata-kata itu sampai di bibirnya dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, dengan wajah tebal, dia berkata dengan kejam, ayo kita serang bersama dan selesaikan orang ini dengan cepat. Semakin lama kita menunda, semakin besar kerugian kita. Yang Wuxi memutar matanya dengan tidak sabar, tombak panjang di tangannya bergetar. Ujung tombak itu langsung menunjuk ke Bai Ling Er. Dia adalah pengguna kekuatan elemen logam, sedangkan Liu Haiqing adalah elemen kayu. Dari segi kekuatan tempur saja, dia bahkan lebih kuat dari Liu Haiqing di puncak kekuatannya. Melihat keduanya sudah bersiap siaga, Bai Ling Er perlahan membuka payung kertas putih di tangannya. Saat berikutnya, materi sehitam tinta itu sekali lagi menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, kabut hitam mengepul di udara, menghalangi pandangan semua orang. Sosok kecil Bai Ling Er terdengar dari segala arah, membuat Yang Wuxi dan yang lainnya tidak dapat membedakan posisinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi metode aneh semacam ini. Liu Haiqing dengan cepat menjadi tidak sabar.
Sebuah pohon kuno dengan diameter puluhan li langsung muncul dari atap. Ratusan bahkan ribuan cabang pohon kuno yang sekuat baja itu melambai kemana-mana, mencoba mengandalkan jangkauan serangan yang luas untuk menemukan posisi Bai Ling Er. Namun, semua ini sia-sia. Beberapa detik kemudian, kabut hitam masih menutupi seluruh atap. Tak lama kemudian, kedua orang di pusat medan perang tiba-tiba merasakan pusing. Ketika mereka sadar kembali, kabut hitam yang memenuhi langit telah menghilang. Dan posisi mereka saat ini juga telah berpindah dari atap ke neraka asing yang tidak diketahui. Yang Wuxi melirik dataran abu-abu di bawah kakinya. Gelombang dahsyat sudah muncul di hatinya. Ini jelas bukan dunia mereka yang asli. Udara di sini terus-menerus dipenuhi dengan bau busuk dan kematian. Selamat datang di wilayahku. Bai Ling Er mengenakan gaun panjang berwarna tinta. Berjalan ke pandangan kedua orang itu. Satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan membunuhku. Apakah kalian berdua ingin mencoba? Melihat provokasi terang-terangan ini, Liu Haiqing, yang sebelumnya telah dipermainkan, benar-benar tidak dapat menahannya. Aura di puncak kekuatannya meledak. Dia langsung menunjuk Bai Ling Er dan berteriak dengan marah, "Aku tidak peduli siapa kau, berani-beraninya kau menantang keagungan asosiasi pengguna kekuatan khususku. Hari ini kau pasti mati." Digantikan oleh hijau zamrud. Melihat dirinya dengan mudah menduduki sepeta kecil hutan. Emosi gugup di hati Liu Haiqing langsung mereda. Dengan hutan ini, dia bisa menyerang dan bertahan. Pada dasarnya dia sudah berada di posisi yang tak terkalahkan. Dengan sebuah perintah, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya serentak memancarkan cahaya hijau. Berkumpul di atas kepala Bai Ling Er dan membentuk peti mati kayu. Tutup peti mati itu terbuka dengan keras, dan peti mati yang tersisa langsung menekan ke arah Bai Ling Er. Mata Bai Ling Er seperti melihat orang bodoh. Ini adalah wilayah hantu yang memusnahkan semua vitalitas. Bisa-bisanya dia berpikir untuk menanam pohon di tanah orang mati. Ini benar-benar seorang jenius. Benar saja, Liu Haiqing tidak senang terlalu lama. Warna hijau spiritual itu tiba-tiba mulai memudar perlahan. Pada saat yang sama, peti mati yang semula menyerang Bai Ling Er juga kehilangan momentumnya. Dia hanya bisa melambai pelan. Peti mati yang tadinya tak terhentikan itu langsung terpental. Selanjutnya, biarkan aku menyambut kedua tamu terhormat ini dengan baik. Bibir Bai Ling Er sedikit terangkat. Sekelompok besar hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dataran. Mereka mulai bergerak serempak menuju posisi Yang Wuxi dan yang lainnya. Liu Haiqing mengendalikan hutan di bawah kakinya dan segera membuat sejumlah besar tombak kayu. Namun, tombak kayu ini langsung menembus tubuh hantu tanpa menyebabkan kerusakan sedikit pun. Yang Wuxi segera melihat petunjuknya. Benda-benda ini kebal terhadap kerusakan fisik. Gunakan teknik pohon. Meskipun Liu Haiqing sangat kesal. Namun, demi nyawanya, dia tetap melakukannya dengan patuh. Benar saja, di bawah serangan teknik pohon, hantu-hantu itu dengan cepat menghilang. Namun, jumlah hantu ini terlalu banyak dan tidak mungkin untuk dibunuh semuanya. Dan di wilayah hantu ini, mereka tidak memiliki cara untuk mengisi kembali kekuatan spiritual mereka. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka berdua akan kehabisan kekuatan spiritual dan mati kelelahan. Setelah berpikir sejenak, Yang Wuxi masih berkata kepada Liu Haiqing, "Kau halangi hantu-hantu ini. Aku akan membunuh tubuh aslinya." Segera, ujung tombaknya mengarah langsung ke Bai Ling Er. Dia tiba-tiba menginjak tanah, seperti peluru yang melesat langsung ke langit. Pertarungan sekali lagi. Lengan Bai Ling Er yang menangkis dengan belati juga terasa mati rasa. Meskipun tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, karena harus membagi perhatian untuk menghadapi Liu Haiqing, mereka berdua sekarang bertarung bolak-balik. 2,5 menit kemudian, dahi Yang Wuxi sudah dipenuhi keringat halus. Sebaliknya, Bai Ling Er selalu terlihat santai dan gembira. Seolah-olah bertarung 1 lawan 2 sama sekali tidak menjadi masalah. Yang Wuxi, apakah kau sudah selesai? Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Mendengar raungan dari bawah, hati Yang Wuxi langsung tenggelam. Dia menunduk. Saat ini, hutan Liu Haiqing itu sekarang hanya tersisa 5 atau 6 pohon di sekitarnya. Sebaliknya, hantu-hantu itu masih tampak tak berujung. Mereka terus-menerus berdesakan menuju Liu Haiqing. Liu Haiqing langsung ketakutan hingga air matanya mengalir deras. Dia berteriak tanpa mempedulikan nyawanya ke arah Yang Wuxi. "Yang Wuxi, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Namun, melihat wajah Bai Ling Er yang penuh senyum di depannya, Yang Wuxi merasa panik. Bagaimana mungkin lawannya membiarkannya pergi menyelamatkan orang dengan mudah? Melihat Yang Wuxi terus berdiri di tempat, tanpa ada niat untuk datang menyelamatkannya. Dia langsung panik. "Yang Wuxi, aku adalah atasanmu, berani-beraninya kau tidak datang menyelamatkanku." Kemudian, di tengah jeritan yang memilukan, Liu Haiqing langsung dilahap oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Bai Ling Er tiba-tiba tersenyum aneh. Dia menjilat bibirnya yang merah dengan lidahnya. Dengan lambaian tangan, jiwa Liu Haiqing ditangkap di tangannya. Di bawah tatapan terkejut dan gemetar Yang Wuxi. Aura yang berbalik, puluhan kali lebih besar dari sebelumnya.
langsung melahap dan menyebar ke seluruh wilayah hantu. Sekali menyerang, tubuh Yang Wuxi seperti karung kain, langsung terlempar. Setelah menembus tahap kristalisasi, perubahan kekuatan dapat digambarkan sebagai perubahan yang luar biasa. Jika sebelumnya Yang Wuxi masih memiliki kesempatan untuk menahan dua gerakan, sekarang Bai Ling Er menghancurkannya semudah menghancurkan seekor semut. Yang Wuxi juga jelas tentang jarak antara keduanya saat ini. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang. Tidak sia-sia mati di tanganmu, tetapi aku ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Bai Ling Er berkata dengan senyum di wajahnya. Bukankah kamu sudah melihatnya? Kami sudah lama bukan manusia lagi. Meskipun dia sudah memiliki tebakan di dalam hatinya, kengerian Yang Wuxi masih meningkat. Lalu mengapa kamu menjadi seperti ini? Dilihat dari metode seranganmu, kamu dan teman-temanmu tampaknya tiba-tiba mendapatkan kekuatan ini. Bai Ling Er tidak benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa diungkapkan? Tidak ada komentar tentang ini, aku sedang terburu-buru. Mari kita bicara di kehidupan selanjutnya. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya yang ramping, dan melupakan Yang Wuxi melalui kehampaan. Detik berikutnya, Yang Wuxi seolah-olah dicekik oleh tangan besar yang tak terlihat. Perlahan diangkat ke udara, Yang Wuxi berjuang keras, tetapi di depan seorang ahli serangan. Kekuatan kecil itu tidak berguna seperti seekor semut yang mengguncang pohon. Tepat pada saat kritis ini, tiba-tiba sebuah suara ponsel yang merusak suasana berdering. Sudut mata Bai Ling Er sedikit berkedut, dia membanting Yang Wuxi di tangannya ke tanah dengan keras, dan mengeluarkan ponselnya dengan wajah gelap. Namun, ketika dia melihat nama keluarga penelepon, dia langsung tidak marah. Halo, ayah, ada apa? Ujung telepon yang lain tanpa agak mendesak, hanya mengucapkan sepatah kata pun, dan segera menutup telepon. Bai Ling Er meletakkan teleponnya, di bawah tatapan terkejut Yang Wuxi, dia melambaikan tangannya dan menghilangkan wilayah hantu. Mulai sekarang, segera keluar dari Jiangnan, dan tidak boleh menginjakkan kaki lagi. Kamu tidak membunuhku? Yang Wuxi tertegun, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mendengar kata-kata ini, Bai Ling Er hampir tertawa karena marah. Apakah kamu sangat ingin mati? Melihat ini, Yang Wuxi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dengan cepat melarikan diri ke perbatasan Jiangnan, penjara bawah tanah, kamu melihat punggung Yang Wuxi yang pergi dengan tatapan yang dalam. Kamu memerintahkan untuk membebaskan Yang Wuxi, karena kamu mengenal kakak perempuan Yang Wuxi. Nama kakak perempuan Yang Wuxi adalah Yang Wenjing. Adalah salah satu anggota tim kecilmu sebelumnya, dalam pertempuran terakhir, untuk melindungimu, Yang Wenjing menderita luka parah. Meskipun dia nyaris tidak menyelamatkan hidupnya, dia juga menjadi orang yang benar-benar tidak bisa bangun, tetapi hampir 10 tahun bergaul. Kamu masih memiliki perasaan untuk bawahan yang setia itu, tepat ketika kamu mengenang masa lalu, nada sistem berdering tanpa suara. Selama telah menyelesaikan tugas pertumbuhan pemula, toko penciptaan saat ini telah dibuka. Kamu langsung bersemangat. Membuka toko kreasi. Setiap 2 hari, 6 jenis material alam hantu akan diacak dan diperbarui di toko kreasi. Mungkin ini keberuntungan. Saat pertama kali Anda membuka toko kreasi, yang tertangkap di mata Anda adalah secercah warna ungu yang menyilaukan. Material tingkat epik. Anda mengangkat alis dan sudut mulut Anda tanpa sadar menunjukkan sedikit kegembiraan. Material alam hantu tingkat epik, salah satu malaikat jatuh. Poin kreasi yang dibutuhkan, 200. Anda melirik poin kreasi Anda yang tersisa, tanpa tekanan sama sekali. Karena pertempuran besar belum lama ini, dompet Anda sekarang masih penuh. Sebanyak 5 penghibur tingkat mutlak telah dicapai. Masing-masing 50 poin kreasi. Ditambah dengan hal-hal kecil lainnya, Anda sekarang memiliki total lebih dari 780 poin kreasi. Tanpa ragu, Anda segera mengambil material tingkat epik ini. Pada saat yang sama, Anda membuka 2 paket material berkualitas tinggi yang disimpan di sistem. Seperti seorang penjudi, sudut mulut Anda terangkat saat Anda menekan tombol sintesis. Beberapa detik kemudian, sebotol cairan koloid berwarna emas pucat dan putih muncul di depan Anda. Melihat botol ramuan ini, sebenarnya, Anda sudah memiliki kandidat terbaik untuk meminumnya di dalam hati Anda. Namun, bagaimana cara membawa botol ini keluar menjadi masalah. Masih ada orang yang bisa mengantarkan barang untukku. Hati Anda sedikit tergerak dan mengarahkan pandangan Anda kembali ke toko kreasi. Saat ini, masih ada 5 material alam hantu yang tersisa di toko. 1 berkualitas tinggi, 3 sangat baik, dan 1 biasa. Satu-satunya material berkualitas tinggi bernama boneka pengganti. Dibutuhkan 80 poin kreasi. Tidak perlu dipikirkan, yang berkualitas tinggi harus segera diambil. Setelah melakukan ini, Anda membuka 2 paket material tingkat sangat baik yang tersisa sebelumnya dan mendapatkan makanan bebek minum dan bubuk mengisap. Beberapa detik kemudian, botol ramuan kedua hari ini juga jatuh ke tangan Anda. Anda berpikir sejenak dan memanggil seekor Baishan untuk menjaga diri Anda di dalam, karena Anda menyelamatkan Bai Ling Er. Jadi Baishan sekarang dianggap sebagai orang Anda sendiri. Setelah melihat Anda, Baishan dengan hati-hati berjalan ke sudut mati pengawasan. Anda bangkit dan berjalan ke sisi gerbang giok. Dengan bantuan penghalang tubuh, Anda menyerahkan ramuan itu.
Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Minumlah botol ini. Terima kasih, Tuan. Ekspresi gembira segera muncul di wajah Bai Shan. Dia langsung membuka tutupnya dan menuangkan cairan itu ke mulutnya. Perubahan tubuh yang aneh dan rasa sakit tetap seperti sebelumnya. Namun, Bai Shan menahannya dengan paksa dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Beberapa detik kemudian, tubuh Bai Shan tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya ditutupi bulu-bulu hitam pekat. Saat sayap ini perlahan terbuka. Fitur wajah Bai Shan telah berubah menjadi tampilan boneka bermata satu. Pada saat yang sama, seekor burung gagak hitam pekat mendarat di bahunya. Ekspresinya sangat lincah, seolah-olah memiliki sifat manusia. Ternyata Bai Shan yang sebenarnya telah berubah menjadi burung gagak itu, dan tubuh manusia aslinya telah digantikan oleh boneka pengganti itu. Setelah semua perubahan ini selesai, sistem Anda akhirnya memberikan respons. Kreasi selesai. Silakan beri nama, urutan tabib hantu 004. Melihat pemandangan ajaib di depannya, Anda menggosok dagu Anda dan berkata, sebut saja gagak racun. Urutan tabib hantu 004, gagak racun telah berhasil direkam dalam arsip tabib hantu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menciptakan urutan tabib hantu mutlak. Hadiah, 1 paket material berkualitas tinggi, 2 paket material sangat baik. Titik penciptaan 100, peringkat sejarah, tahap fokus wajib, kemampuan yang dapat direplikasi. Pemanggilan tekanan tarik, pengganti tekanan tarik, penghisap wajah. Setelah membaca analisis kemampuan yang terperinci, kamu menyadari bahwa pemanggilan tekanan tarik dan pengganti tekanan tarik sebenarnya adalah 2 keterampilan yang saling melengkapi. Yang pertama memanggil tekanan tarik, yang terakhir dapat menggunakan tekanan tarik untuk menggantikan tubuh manusia. Dengan kata lain, selama kamu menukar kedua kemampuan ini, kamu bisa langsung melarikan diri dari penjara ini. Tapi lokasi saat ini adalah ibu kota bumi, markas besar asosiasi ahli kemampuan. Ada banyak ahli yang bersembunyi di ibu kota ini. Jika kamu kabur dari penjara, kamu akan memberi orang lain kesempatan untuk memusnahkanmu sepenuhnya. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak realistis ini, lebih baik segera mengirimkan ramuan nomor 5. Saat pikiranmu melayang, Bai Shan telah kembali ke wujud aslinya. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, dia pertama kali terkejut dan kemudian semakin menghormatimu. Merasakan tatapan membara, kamu melemparkan botol ramuan berwarna platinum lainnya di tanganmu ke arah Bai Shan. Ambil botol ramuan ini dan pergilah ke kota Mo untuk mencari seseorang dan suruh dia meminumnya. Jangan khawatir, Tuan. Bai Shan menundukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, tekanan tarik muncul di bahunya, dan matanya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Tubuh fisik Bai Shan tampaknya tidak berubah, tetapi sebenarnya telah digantikan oleh boneka. Bai Shan, yang berubah menjadi burung gagak, membawa serta ramuan nomor 5. Terbang menuju langit antara dan luar ibu kota bumi. Karena efek dari kemampuan menghisap wajah, tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya. Seperti burung gagak biasa. Pada saat yang sama, markas besar asosiasi ahli kemampuan ibu kota bumi, ketua. Tidak baik, sesuatu yang besar telah terjadi. Sebuah suara yang sangat terkejut terdengar dari luar pintu kantor. Ling Longtian, yang sedang beristirahat sejenak, terkejut. Mendengar ini, dia bertanya dengan wajah serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang itu kemudian perlahan berkata dengan sungguh-sungguh. Asosiasi ahli kemampuan Jiangnan. Kami benar-benar tidak dapat menghubungi mereka. Jika tidak ada halangan, mereka seharusnya telah dimusnahkan. Apa? Awalnya adalah bom besar yang langsung membuat Ling Longtian terkejut dan kehilangan kantuknya. Hampir saja berdiri dari tempat duduknya. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani begitu berani? Apakah itu kelompok orang gila itu? Orang yang berdiri di depan meja segera menggelengkan kepalanya, menyangkal perkataan Ling Longtian. Bukankah mereka telah menderita kerugian besar setelah pengepungan kita terakhir kali? Sekarang mereka masih tinggal di Nanjiang untuk memulihkan kekuatan mereka. Mata-mata kita telah mengepung seluruh Nanjiang. Tidak ada dari mereka yang keluar. Nada bicaranya berhenti sejenak. Kemudian, dia berkata dengan sedikit ragu. Setelah penyelidikan kami, serangan terhadap Jiangnan kali ini dilakukan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Menurut perhitungan, kelompok orang ini sangat kuat. Proses pertempuran hampir sepihak, bahkan tidak ada berita yang berhasil dikirimkan. Namun menurut informasi dari markas besar, ada seorang seniman bela diri yang melarikan diri dari Jiangnan. Ling Longtian langsung memasang wajah muram. Siapa? Wakil Ketua Asosiasi Seniman Bela Diri Jiangnan, Yang Wuxi. Ling Longtian sedikit menyunggingkan bibirnya, menunjukkan senyum dingin. Pergi dan beritahu dia untuk segera datang ke ibu kota. Jika dia berani melanggar perintah, biarkan Han Xiao secara pribadi menangkapnya kembali. Juga, pergilah dan lihat tim 6 penjaga. Bagaimana pelatihan mereka? Lihat siapa yang tertarik. Biarkan mereka mengambil alih urusan Jiangnan. Anggap saja itu sebagai ujian untuk rekrutan baru. Mendengar ini, ekspresi orang di depan meja kerja itu menjadi gembira. Batu di hatinya akhirnya jatuh.
Keenam penjaga ini adalah orang-orang kuat yang selamat setelah mengalami pertempuran besar itu. Kekuatan mereka setidaknya dimulai dari SG. Sejak era binatang buas asing berakhir dan era baru dimulai. Orang-orang besar ini telah diatur untuk memimpin tim masing-masing. Keenam tim ini menikmati sumber daya tertinggi dari seluruh kekaisaran. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh semua seniman bela diri. Juga merupakan seluruh kekaisaran Changnan. Perwakilan dari kekuatan puncak. Jadi, setelah mendengar bahwa tim penjaga akan dikirim, dia tahu bahwa Jiangnan aman. Ketua itu bijaksana. Dengan penjaga dewasa yang dikirim, Jiangnan tidak perlu khawatir. Kalau begitu saya permisi. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Lin Longtian juga merasa senang dengan sanjungan ini. Namun di permukaan, dia masih berpura-pura misterius. Setelah menutup matanya, dia melambaikan tangannya seolah tidak peduli. Itu saja. Sebuah villa di pinggiran ibu kota berdiri dengan tenang. Tak lama kemudian, sesosok tubuh berjalan keluar dari kegelapan di lereng gunung. Justru Yang Wuxi yang telah kembali dari Jiangnan setelah mengalami 9 kematian. Siapa yang datang? Tempat ini adalah wilayah pribadi. Cepat pergi. Sebuah suara jernih datang dari dalam villa. Pada saat yang sama, ada juga nada mengancam. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda dapat merasakan bahwa pemilik suara ini bahkan memiliki tingkat kultivasi yang tidak memadai. Saya Yang Wuxi. Yang Wuxi berjalan ke pintu villa. Mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah aslinya. Gerbang villa dengan cepat terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dengan cepat. Melihat wajah Yang Wuxi sedikit lelah, dia buru-buru menyambutnya. Tuan, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terluka begitu parah? Aku baik-baik saja. Yang Wuxi melambaikan tangannya. Meskipun tubuhnya berdebu, pupil matanya sangat cerah. Mendengar kata-kata Yang Wuxi, tubuh lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba bergetar. Dia adalah kepala pelayan keluarga yang selama 2 generasi. Sejak kakek Yang Wuxi mendirikan keluarga Yang, dia telah menjadi pelayan ayah Yang Wuxi. Hingga saat ini, sudah hampir 50 tahun berlalu. Bagi Yang Wenjian dan saudara-saudarinya, dia sama seperti anak-anaknya sendiri. Dia melirik penampilan Yang Wuxi. Kepala pelayan juga merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Bertahun-tahun yang lalu, ayah Yang Wuxi meninggal karena kecelakaan. Dia meninggal dengan getir di mulut binatang buas. Yang Wenjian masih mengikuti orang itu lagi. Hal ini menyebabkan Yang Wuxi memikul tanggung jawab berat keluarga yang pada usia 16 tahun. Meskipun Yang Wuxi sangat berbakat, dia selalu membutuhkan waktu untuk berkembang. Inilah mengapa dia berusaha keras untuk berkultivasi. Dia selalu menantikan mampu membalaskan dendam saudara perempuannya. Adegan-adegan ini terlintas di benak Yang Wuxi, membuat kedua tinjunya mengepal erat. Ning Bochang menghela nafas dan kemudian membuka mulutnya untuk mengalihkan pikiran Yang Wuxi. Tuan, jarang sekali Anda kembali. Mari kita pergi menemui Nona dulu. Yang Wuxi terdiam, mengikuti jejak orang itu. Mereka berdua melintasi setengah perkebunan. Berjalan ke villa mewah di tengah. Di depan ranjang rumah sakit yang sederhana, terdapat wajah cantik yang dingin dan mempesona. Terpancar di mata Yang Wuxi. Satu-satunya kekurangan adalah seluruh wajahnya terlalu pucat. Tidak bisa melihat sedikit pun vitalitas. Yang Wenjian berbaring diam seperti ini. Hanya detak jantung yang lemah dapat membuktikan bahwa ini bukanlah mayat. Mata Yang Wuxi berangsur-angsur memerah. Dia berbalik untuk menyeka air mata. Dia menatap Yang Wenjian dan bergumam pada dirinya sendiri. Jian bagaimanapun caranya, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu sebentar lagi. Tunggu aku. Memikirkan apa yang dilihatnya di Jiangnan. Cahaya di mata Yang Wuxi menjadi semakin tegas. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia harus kembali ke Jiangnan untuk mencari tahu. Tuan, hari sudah larut. Anda telah melakukan perjalanan jauh. Beristirahatlah dulu. Melihat wajah Yang Wuxi yang penuh kelelahan, Mingbo masih tidak tega untuk berbicara. Yang Wuxi mengangguk ringan. Terakhir, dia melirik Yang Wenjian dan perlahan berjalan keluar kamar. Mingbo, terima kasih telah merawat keluarga yang untukku. Aku adalah kepala keluarga yang tidak memenuhi syarat. Tubuh Mingbo sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya, tetapi mendapati bahwa Yang Wuxi telah berjalan ke dalam ruangan, menunggu semua orang pergi. Seekor gagak biasa-biasa saja terbang dalam kegelapan dan mendarat di ambang jendela bangsal. Setelah kabut hitam melayang, sosok Bai Shan diam-diam melangkah ke dalam ruangan, berdiri di depan ranjang rumah sakit Yang Wenjian. Dengan lambaian tangannya, botol besar berisi cairan putih keemasan segera muncul di ujung jarinya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan bibir Yang Wenjian agar terbuka sedikit, Bai Shan membuka sumbat tabung reaksi dan menuangkan cairan itu setetes demi setetes. Mungkin sudah menduga bahwa pihak lawan akan membuat keributan besar setelah menyelesaikan semua ini. Bai Shan segera menggunakan kemampuannya untuk memblokir semua kehidupan di area ini. Benar saja, hanya beberapa detik kemudian, tubuh Yang Wenjian mulai berkedut. Di bawah tatapan Bai Shan, dari dalam tubuhnya terdengar suara cacing tulang yang menggeliat.
Detik berikutnya, tulang-tulang putih muncul dari bawah kulit Yang Wenjian. Jumlahnya jelas jauh melebihi manusia normal. Kulit dan daging aslinya mulai menghilang dan merosot dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, kecuali pipinya, daging di tubuh Yang Wenjian telah sepenuhnya digantikan oleh tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tulang-tulang Yang Wenjian membentuk sosok malaikat aneh yang seluruh tubuhnya terbuat dari tulang, muncul di depan Bai Shan. Pada saat yang sama, penjara bawah tanah. Kamu menyaksikan seluruh proses perubahan mengerikan Yang Wenjian. Penciptaan selesai. Silakan beri nama entitas aneh seri 005. Kali ini kamu tidak ragu, dan dengan cepat mengucapkan nama yang sudah kamu persiapkan. Malaikat kuno. Entitas aneh seri 005, malaikat kuno, telah berhasil direkam dalam arsip entitas aneh. Selamat kepada tuan rumah karena telah menciptakan entitas aneh kelas S. Hadiah berupa 1 paket material epik dan 2 paket material berkualitas. 1000 poin penciptaan. Level awal Yang Wenjian adalah puncak kelas S, kemampuan yang dapat disalin. Konversi rasul. Kemarahan malaikat. Perlengkapan ilahi malaikat. Kekuatan malaikat jatuh. Puncak kelas S, kamu seharusnya bisa segera beradaptasi, kan? Sudut bibirmu sedikit terangkat membentuk senyuman. Ayo, hidangan utama sudah siap. Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksi kalian saat melihatnya. Saat ini, Tila keluarga Yang, setelah sepenuhnya menyerap energi dari ramuan. Yang Wenjian akhirnya perlahan membuka matanya. Kata-kata pertama yang diucapkannya saat melihat Bai Shan adalah serangkaian pertanyaan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku? Apa yang kamu berikan padaku? Selama menjadi seorang vegetative, meskipun dia tidak bisa bergerak, dia tetap mempertahankan kesadarannya. Mampu merasakan semua yang terjadi di sekitarnya. Tuanku hanya menyuruhku untuk menyampaikan 1 kalimat kepadamu. Dia berkata bahwa setelah kamu mendengarnya, secara alami kamu akan memahami segalanya. Bai Shan dengan tenang mengucapkan kata-kata yang disuruh dia sampaikan. Xiao Yangzi, kamu benar-benar marah. Perasaan familiar mengalir ke telinganya, langsung membuat tubuh Yang Wenjian bergetar hebat. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Bai Shan. Apakah itu Kapten? Kamu mengenal Kapten? Kilatan rasa sakit melintas di mata Bai Shan. Orang di depannya ini memiliki kekuatan puncak kelas S. Meskipun hanya gerakan yang tidak disengaja, namun itu membuat seorang pengguna kemampuan seperti dia merasa lebih baik. Kemudian dia sedikit menggerakkan pikirannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi banyak burung gagak yang tersebar di tempat, menunggu bayangan hitam menekan lagi. Sosok Bai Shan sudah muncul beberapa langkah di depan. Melihat lawannya menyeret telapak tangannya, Yang Wenjian tertegun. Kemudian dia merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya, dan berkata dengan wajah penuh penyesalan. Maaf, saya tadi sedikit emosional. Bai Shan sedikit menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Orang di depannya ini adalah orang yang ditunjuk oleh orang itu. Ditambah lagi dengan kemampuannya untuk menghindari kematian sesuka hati, bagaimana mungkin dia berani memiliki pendapat? Kapten, dia di mana sekarang? Cepat bawa aku menemuinya. Menghadapi tatapan penuh harapan Yang Wenjian, Bai Shan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Maaf, ini mungkin tidak bisa dilakukan. Kenapa bahkan bertemu pun tidak bisa? Sebelum Bai Shan selesai berbicara, Yang Wenjian sudah sedikit cemas. Karena Tuan ada di penjara pengguna kemampuan. Penjara. Tidak peduli bagaimana Yang Wenjian memikirkannya, dia tidak mengerti mengapa Tuan ada di penjara. Bagaimana mungkin? Bukankah Kapten menyelamatkan seluruh planet biru? Dia adalah penyelamat umat manusia. Kenapa sekarang dia ada di penjara? Aku hanya tahu bahwa ini adalah hasil yang diumumkan sendiri oleh Ketua Asosiasi Pengguna Kemampuan, Lin Longtian. Bai Shan mengangkat bahunya tanpa daya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Sebelumnya, dia hanyalah orang biasa dari lapisan bawah masyarakat. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Lin Longtian. Awalnya Yang Wenjian masih sedikit bingung setelah mendengar nama ini. Seketika dia mengerti semua alasan di dalamnya. Kemarahan yang membara langsung menyembur keluar dari nada bicaranya. Yang Wenjian dulu berada di pihak yang sama denganmu. Tentu saja dia tidak sedikit pun merasa jijik pada Lin Longtian. Alasan mengapa dia tidak mencurigai pihak lain sejak awal adalah karena Lin Longtian selalu bersikap hormat. Dia bahkan menghindarimu ketika melihatmu, membuatnya tidak pernah menyangka. Selama periode waktu dia tidak sadarkan diri ini. Pihak lain benar-benar berani melakukan hal semacam ini. Memenjarakan Kapten. Bagaimana Lin Longtian berani? Aura mengerikan yang hanya dimiliki oleh pengguna kemampuan tingkat S langsung menyapu seluruh ruangan. Penghalang yang dipasang Bai Shan sebelumnya. Hanya dalam sekejap, itu terguncang hingga hampir runtuh. Namun, Yang Wenjian juga tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Setelah melampiaskan amarahnya dengan tepat, dia dengan cepat kembali tenang. Sebelum tidak sadarkan diri, dia sendiri adalah seorang pengguna kemampuan tingkat SS. Jadi sekarang, mengendalikan kekuatan ini. Dia juga tampak lebih mahir daripada yang lain. Aku punya satu pertanyaan lagi. Dengan kekuatan Kapten,
Mengapa dia rela dipenjara oleh Lin Longtian? Pertanyaan ini diketahui semua orang. Bai Shan dengan cepat memberikan jawaban. Dalam pertempuran terakhir itu, meskipun Tuan menang, dia juga terluka parah. Semua kultivasinya musnah. Ketika Tuan masih tidak sadarkan diri, dia sudah dipenjara oleh Lin Longtian. Setelah mendengar dua kalimat, wajah Yang Wenjian langsung muram, tulang-tulang putih di kedua tinjunya berderit karena remasan. Terlihat amarah di hatinya telah membara sampai tingkat apa, sungguh Lin Longtian. Jika aku tidak membalaskan dendam Kapten, aku tidak akan percaya pada kejahatan. Sambil berkata dia segera menoleh. Dan Bai Shan, prajurit perunggu yang penuh dengan api, tunjukkan jalanku, kita pergi menyelamatkan Kapten. Tidak bisa, tuanku punya pengaturan sendiri, kamu juga masih punya hal lain yang harus dilakukan. Tuanku secara pribadi memberitahuku, biarkan aku mengingatkanmu, sekarang tidak boleh mengungkap kekuatanmu di bawah. Di bawah pengawasan Asosiasi Esper, setelah mendengar perintah Kapten, Yang Wenjian akhirnya tenang. Mengangguk diam-diam, aku mengerti, apa yang Kapten suruh aku lakukan? Tuanku memintamu setelah menyelesaikan urusanmu sendiri, pergi dulu ke Mordu dan hancurkan cabang Asosiasi Esper, lalu secepat mungkin. Pergi ke Jiangnan dan bergabung dengan orang-orang kita, di sana akan ada pertempuran besar, tidak tahu apakah mendengar bisa membunuh orang-orang Asosiasi Esper. Atau dari lubuk hatinya mendambakan pertempuran, setelah mendengar kata-kata Bai Shan, Yang Wenjian menjilat bibirnya dengan penuh minat. Bantu aku menyampaikan kepada Kapten, bawahan menjamin menyelesaikan tugas, baiklah kalau begitu aku kembali melapor. Bai Shan mengangguk, berubah wujud, berubah kembali menjadi burung gagak seperti semula. Sebelum pergi, dia mencabut sehelai bulunya dan menyerahkannya kepada Yang Wenjian. Aku adalah 004 Raven. Bertanggung jawab untuk menghubungi tuanku, segera beritahu aku jika ada berita. Setelah selesai berbicara, Bai Shan berubah menjadi gumpalan kabut hitam. Benar-benar menghilang di dalam malam yang gelap, Yang Wenjian hanya meremas bulu itu, lalu memasukkannya ke dalam pelukannya. Cara-cara Kapten ini memang ajaib, tetapi bukan pertama kalinya, sambil berkata dia tertawa pada dirinya sendiri. Tentu saja dia juga penasaran, cara apa yang dimiliki Kapten, tetapi penasaran tetaplah penasaran. Mengikuti Kaptennya begitu lama, Yang Wenjian tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Mendapatkan kembali nyawanya, dia tertawa acuh tak acuh, ke arah pintu masuk Bingfang. Melangkahkan kaki keluar, saat ini di langit di atas 100 km dari Jiangnan, sebuah kapal raksasa Guardian dengan cepat mendekat. Di kapal raksasa ini, selain tim Guardian yang beranggotakan puluhan orang, dimuat 500 tentara elit dari era senjata panas. Pria yang bermandikan sinar matahari perlahan membuka matanya, disertai dengan tekanan dari esper tingkat es yang menyebar, sebuah suara langsung bergema di seluruh kapal raksasa. Tim pengepung, berkumpul, setelah suara itu terdengar. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul dengan rapi di depan pria itu, komandan pengepung menoleh untuk melihat semua orang. Kita akan segera tiba di tujuan kita, Jiangnan. Kalian semua pasti tahu alasan kita datang ke sini. Ini adalah sebuah misi, sekaligus ujian bagi kalian. Setelah berkata demikian, dia menyapu pandangannya ke seluruh orang. Dia menyebutkan dua nama, San Yuchuan, Su Shanbei. Dalam misi ini, kalian akan menjadi pemimpin regu. Setiap orang memimpin dua anggota tim, membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Setelah terdiam sejenak, Feng San melihat sosok di antara kerumunan. Lin Feng, kamu sama seperti mereka, pimpin sebuah tim. Berusahalah untuk menerobos level Weiji secepatnya setelah kembali dari misi ini. Ada satu hal lagi yang ingin kuingatkan. Aku telah menyerahkan sepenuhnya misi ini kepada kalian. Jangan harap aku akan turun tangan kecuali benar-benar diperlukan. 3 orang yang namanya disebut maju selangkah. Kecuali Lin Feng yang sedikit mengerutkan kening, wajah 2 orang lainnya dipenuhi kegembiraan. Waktu yang tersisa tidak banyak. 9 orang itu buru-buru kembali ke kamar masing-masing, sampai memastikan tidak ada yang mengawasi. Barulah Lin Feng mengerutkan kening, mengeluarkan manik-manik bundar yang sudah merah membara dari dadanya. Manik-manik krisis mengeluarkan peringatan lagi. Dan reaksinya sangat kuat. Aku khawatir perjalanan misi ini akan sangat berbahaya. Dia menelan ludahnya. Perasaan krisis di hatinya selalu membuatnya gelisah. Sebenarnya, dia bukan orang dari planet ini. Melainkan, dia menyeberang ke sini setahun yang lalu karena sebuah game misterius. Dalam game bernama Menara Aneh, dia harus terus menantang dari dasar menara hitam. Di setiap lantai menara ini, ada monster yang sangat aneh dan kuat yang tinggal. Lantai pertama bernama Sansong, lantai kedua adalah Guisan. Terus berlanjut, setiap kali dia mengalahkan monster di sebuah lantai, Lin Feng akan mendapatkan hadiah khusus yang sesuai. Manik-manik krisis ini adalah hadiah khusus yang dia dapatkan setelah mengalahkan bos di lantai 3. Dengan bakat game yang luar biasa, Lin Feng melewati semua rintangan sampai dia berhenti di lantai 5. Dia masih ingat dengan jelas bahwa wanita cantik bernama Malaikat Kuno hanya menggunakan satu gerakan untuk mengirimnya ke barat. Lin Feng awalnya hanya berpikir ini adalah game biasa, mati-mati, paling-paling mengulanginya. Tapi dia tidak pernah menyangka.
Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah tiba di benua dunia lain bernama Bintang Biru ini. Dan hadiah dari 4 level pertama yang dia selesaikan di game sebelumnya juga ikut menyeberang bersamanya ke dunia ini. Justru karena mengandalkan keempat harta karun itu, kekuatan Lin Feng meningkat pesat dalam waktu singkat. Segera menarik perhatian dari atasannya. Setelah lulus ujian, dia berhasil bergabung dengan tim penjaga yang terdiri dari banyak pengguna kekuatan super ini sebulan yang lalu. Tim Pelindung Bintang. Sekarang dia telah berkultivasi hingga level puncak Beiji. Hanya selangkah lagi dari pengguna kekuatan super Yiji. Jika misi ini selesai, dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mungkin dia akan menjadi pengguna kekuatan super Yiji termuda dalam sejarah Bintang Biru. Memikirkan hal ini, Lin Feng yang hanya seorang mahasiswa biasa di kehidupan sebelumnya, tanpa sadar menjadi fanatik. Lupakan saja, selama aku cukup hati-hati. Seharusnya tidak ada masalah. Dia melakukan sedikit penghiburan diri di dalam hatinya, dan sarafnya perlahan rileks. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia telah membaca banyak novel. Reinkarnasi ditambah ceat, bukankah itu naskah protagonis pria yang khas? Karena dia adalah protagonis, maka pasti ada aura protagonis. Dia tidak akan mati begitu cepat. Pada saat ini, dengan suara gemuruh, badan kapal penjaga raksasa sedikit bergetar. Segera, pendaratan berhasil diselesaikan di wilayah Jiangnan. Namun, mereka tidak turun dari kapal. Melainkan, 500 tentara bersenjata lengkap sudah mulai keluar satu persatu. Sebagai penghibur, mereka perlu mendapatkan informasi rinci seperti lokasi dan kekuatan musuh melalui para prajurit ini. Karena hanya setelah mereka menguasai informasi ini, mereka dapat merumuskan rencana terbaik untuk mengurangi korban di antara para penghibur. Tetapi bagi para prajurit yang hanya orang biasa itu, setiap kali mereka mendapatkan informasi ini, mereka pasti harus membayarnya dengan nyawa mereka. Daripada menyebut mereka tentara, lebih baik menyebut mereka sebagai pasukan bunuh diri atau umpan meriam. Tim yang terdiri dari 500 orang dengan cepat dibagi rata menjadi 50 tim kecil di darat dan mulai menyisir seluruh Jiangnan secara menyeluruh. Salah satu tim, sesuai dengan rencana awal, langsung menuju ke cabang asosiasi penghibur yang hancur. Sial, sungguh sial. Mengapa saya ditugaskan ke tempat ini? Para penghibur di tim tidak tahan lagi dan mulai mengutuk. Dibandingkan dengan tempat lain, koefisien bahaya di area tempat pertempuran baru saja terjadi ini tidak diragukan lagi lebih tinggi. Begitu mereka bertemu dengan keberadaan semacam itu, paling-paling mereka bisa mengirim pesan kembali sebelum mereka mati. Adapun melarikan diri, jangan pernah memikirkannya. Para penghibur itu tidak menganggap kita sebagai manusia. Meminta kami untuk melakukan tugas semacam ini sama saja dengan meminta kami untuk mati. Oke, diam. Orang yang memimpin akhirnya berbicara, matanya melirik ke belakang dengan dingin. Ini adalah keputusan dari atas. Tidak ada dari kita yang bisa mengubahnya. Jika Anda memiliki keluhan, tahan saja. Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau tidak, aku akan menembakmu sekarang. Saat tim maju, semua orang akhirnya tiba. Asosiasi penghibur Jiangnan yang sudah menjadi reruntuhan. Karena terkorosi oleh racun Juhou, seluruh bangunan tampak seperti dilapisi saus. Bagian dalam dan luarnya berwarna hitam pekat. Semua orang berjalan ke dalam gedung dengan hati-hati. Baru kemudian mereka menyadari bahwa di lantai di sini tampaknya dilapisi dengan lapisan lem hitam dan sangat lengket. Ditambah dengan bau busuk yang terpancar di udara, itu hanya membuat orang merasa mual. Tidak lama kemudian, kepompong putih tanpa sedikit pun warna muncul di hadapan semua orang. Setiap kepompong putih berukuran sebesar orang dewasa. Sekilas pandang, hanya di lantai ini saja ada hampir 50. Orang yang memimpin dengan cepat menginstruksikan semua orang untuk menyalakan kamera dan merekam semua yang ada di sini. Namun, saat semua orang panik, sebuah kecelakaan terjadi. Hanya suara retakan yang terdengar, sebuah peluru langsung keluar dari laras. Meluncur langsung ke kepompong putih terdekat, peluru menghantam permukaan kepompong putih, mengeluarkan suara seperti menembus kulit. Berikutnya, cairan berbau amis berwarna hijau tua mulai menetes dari lubang kecil tempat peluru itu masuk. Saat ini semua orang merasa tegang. Bahkan tidak berani bernapas, sampai melihat kepompong putih yang tidak tertembus itu tidak bergerak. Baru kemudian pemimpin itu menghela napas lega seolah-olah telah selamat dari bencana. Siapa yang menembak? Pemimpin itu meraung sambil menoleh ke arah para anggota tim di belakangnya. Di antara mereka, tentara yang awalnya mengeluh sedang memegang senjatanya dengan gemetar. Wajahnya penuh kebingungan. Aku terlalu gugup, itu tidak disengaja. Apakah kamu tahu bahwa ketidaksengajaanmu hampir membunuh kita semua? Pemimpin itu meraung tanpa ampun. Di bawah omelan kapten, anggota tim lainnya melemparkan tatapan mencela. Pemimpin itu tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tidak sempat marah, pemimpin itu menghitung ulang jumlah orang. Kemana yang lainnya? Dia mengeluarkan suara mendesak. Baru kemudian anggota tim lainnya menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat ini, suara kunyahan berderit datang dari atas kepala mereka. 9 orang hampir secara bersamaan mendongak. Adegan yang memasuki mata mereka seketika membuat jantung semua orang berdebar kencang.
Terlihat tidak jauh dari kepompong putih yang tidak ditembus peluru. Seekor babi bermata satu seukuran manusia setengah tergantung terbalik di langit-langit. Namun, baru beberapa napas berlalu, orang yang tadinya masih hidup sekarang telah digerogoti hingga hanya tersisa setengah tubuh. Umur panjang ada sebabnya. Dalam sekejap, semua orang panik. Babi sebesar ini pasti bukan hewan normal. 9 orang hampir secara bersamaan mengangkat senjata mereka dan menembaki monster di atas kepala mereka. Peluru menghantam tubuh babi. Seketika membuat lubang-lubang kecil. Babi itu merasakan sakit dan segera melepaskan makanan di mulutnya. Ia mengayunkan cakar dan giginya ke arah 9 orang di tanah, tetapi bahkan sebelum mendekati 9 orang itu, babi itu sudah tidak dapat menahan hujan peluru. Jatuh ke tanah dan benar-benar kehilangan suara. Melihat adegan ini, senjata di tangan semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang terengah-engah, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpastian. Setelah terengah-engah selama puluhan detik, 2 anggota tim tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan perlahan-lahan mendekati mayat babi itu dengan hati-hati. Namun, pada saat ini, keduanya terkejut menemukan bahwa tubuh monster di depan mereka masih sedikit berdenyut. Terlihat di punggungnya, kantung racun berwarna hijau tua tumbuh semakin besar, segera mencapai ukuran yang seolah-olah akan meledak kapan saja. Tidak bagus, cepat lari. Menyadari ada sesuatu yang salah, sambil berteriak ngeri, kedua tentara itu dengan cepat berlari ke belakang. Detik berikutnya, sebuah ledakan besar terdengar, kantung racun berwarna hijau tua itu langsung meledak. 2 tentara yang melarikan diri seketika. Terbungkus cairan beracun yang menyembur, jeritan mengerikan terdengar. Tak lama kemudian, 2 orang yang hidup dalam sekejap meleleh menjadi genangan. Mereka baru masuk kurang dari 10 menit, dan 10 orang hanya tersisa 7. Cukup, data di sini sudah terkumpul. Mundur. Seorang prajurit yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dalam tim tiba-tiba membawa kabar baik. Pergi. Pergi dari tempat terkutuk ini dulu. Namun, tepat setelah kapten selesai berbicara, bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh dari langit. Dengan satu gigitan, kepala kapten langsung hilang. Salah satu dari mereka mengangkat senter di tangannya dan dengan lembut menyinari bagian atas kepala. Saat berikutnya, semua orang ngeri menemukan bahwa kepompong putih sebelumnya semuanya telah dilubangi. Kosong di dalamnya. Lampu tiba-tiba berputar lagi. Lusinan laba-laba seukuran manusia di langit-langit. Siap menyerang mereka. Pada saat yang sama, pos penjaga, tuan-tuan. Seluruh pasukan yang pergi ke reruntuhan asosiasi kemampuan tingkat 1 musnah. Seorang perwira yang duduk di depan meja komando, memperhatikan pergerakan tentara, berkata. Tapi sebelum perwira itu selesai berbicara, Su Beishan, salah satu pemimpin regu, dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berkata, intinya, apakah mereka mendapatkan kekuatan dan jumlah musuh sebelum mereka diserang? Mereka telah mengirimkan informasinya. Setelah beberapa operasi, sebuah video lengkap dari tentara yang diserang oleh laba-laba beracun diputar. Objek dari serangan asosiasi kemampuan tingkat 1 ini hanyalah satu jenis laba-laba. Saat ini diketahui bahwa binatang buas ini memiliki toksisitas yang kuat. Tingkatnya umumnya sekitar C, dan jumlahnya diperkirakan sekitar 300. Mendengar analisis pihak lain, tubuh tegang Su Beishan sedikit terkejut, dan senyum mesum dengan sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Sekelompok serangga, biarkan aku menebasnya sampai puas dulu. Namun, seorang pria lembut di samping Su Beishan mengerutkan kening. Saudara bodoh, jangan berpikir terlalu sederhana. Ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Menurut data, di Asosiasi Kemampuan Tingkat 1 Dinan, ada total 6 pengguna kemampuan tingkat B atau lebih tinggi. Meskipun benda-benda ini banyak jumlahnya, tingkatnya umumnya rendah. Tidak mungkin untuk membunuh pengguna kemampuan tingkat B. Dengan kata lain, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Mendengar perkataan pihak lain, Su Beishan tidak hanya tidak berhenti, tetapi berbalik dan mencibir dengan senyum mengejek. Otaknya seperti toilet dan tidak murni. Bagaimana Anda tahu apa yang ada di balik itu jika Anda tidak pergi? Anda akan cemas dan masih ragu-ragu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kapten menyukai Anda saat itu. San Yu Chuan langsung terdiam, melihat punggung orang lain yang pergi, dan dengan cepat memanggil rekan satu timnya di sampingnya untuk mengikuti. Setelah kedua kelompok orang pergi, hanya Lin Feng dan kelompoknya yang tersisa di ruang komando. Pada saat ini, mata Lin Feng menatap tajam ke video di layar. Otaknya kosong. Bagaimana mungkin? Ini adalah anggota tubuh yang diperkuat. Mengapa monster di game itu akan muncul di sini? Hati Lin Feng sudah dipenuhi gelombang dahsyat karena laba-laba di video. Persis game menara yang dia mainkan di kehidupan sebelumnya, serangan yang dikuasai oleh Ratu Babi di lantai 3, sampai diguncang oleh rekan satu timnya. Lin Feng baru kemudian sadar dari pikirannya. Lin Feng mengerutkan kening, dan merasa sedikit ragu untuk sementara waktu. Sekarang hanya dia sendiri yang tahu bahwa di balik laba-laba ini, ada Ratu Babi yang sangat kuat yang mengendalikan. Karena dia melewati level ini di kehidupan sebelumnya, dia telah mengetahui kelemahan Ratu Babi,
jika dia bisa berhasil membunuh lawannya. Diperkirakan ini pasti bisa dianggap sebagai prestasi besar, tetapi masalahnya adalah dia tidak ingat level lawan. Dan juga tidak tahu apakah bos dari lantai lain akan muncul. Menurut pengalamannya melewati level di kehidupan sebelumnya, setiap bos di 4 lantai pertama sangat merepotkan. Jika mereka berkumpul bersama, aku khawatir itu akan langsung meningkat ke tingkat kesulitan neraka. Mungkinkah monster-monster ini juga melakukan perjalanan bersamaku pada saat yang sama? Jika demikian, level mereka seharusnya tidak terlalu tinggi. Pada saat ini, cahaya di pupil mata Lin Feng perlahan menjadi tegas. Membunuh bos ini di dalam game bisa menjatuhkan barang-barang bagus. Aku ingin tahu apakah akan ada kejutan lain jika aku membunuh mereka lagi? Bagaimanapun, ada orang di depan yang membantuku menguji, tidak ada salahnya untuk pergi melihatnya. Setelah diam-diam membuat keputusan, dia memanggil 2 rekan satu timnya, dan perlahan mengikuti di belakang 2 tim di depan, melihat beberapa sosok yang bergerak cepat di jalan. Di dahan pohon yang tidak jauh, mata seekor gagak berputar, memancarkan cahaya aneh. Saat berikutnya, gagak hitam itu diam-diam menghilang ke sebuah hotel dalam jarak 1 orang. Gagak mendarat dengan mantap di bahu salah satu pria biasa-biasa saja. Saat ini ada 4 orang di ruangan itu. Tepatnya Bai Ling Er dan yang lainnya. Bai Shan berkata dengan ekspresi serius. Orangnya agak banyak. Total ada 6 orang, 2 di tahap tengah B, 4 di tahap akhir B. Mendengar ini, Bai Ling Er malah menghela napas lega. Ini tidak perlu ditakutkan, asalkan pengguna kekuatan es yang dikatakan Tuan tidak datang. 2 tahap B serahkan padaku, kalian bunuh beberapa yang tersisa. Liran dan MU1 saling bertukar pandang. Pada saat yang sama, perasaan gugup muncul di hati mereka. Meskipun melalui pembantaian sebelumnya, mereka berdua telah meningkat masing-masing ke tingkat tengah dan akhir B, tetapi dalam menghadapi musuh tingkat ini, mereka masih tidak bisa banyak membantu Bai Ling Er. Kita hanya perlu bertahan untuk sementara waktu, bala bantuan sudah dalam perjalanan. Mendengar kata-kata Bai Shan, membuat beberapa orang merasa tenang, jika bukan karena berita yang dibawa oleh Bai Shan, sekarang mereka menghadapi pengguna kekuatan es. Aku khawatir mereka berempat sudah mulai melarikan diri. Pada saat ini, suara ledakan memekakan telinga tiba-tiba datang dari kejauhan. Terlihat seorang pria kekar melayang di udara, dia bertelanjang dada, memegang pisau besar di tangannya, dan membantingnya dengan keras ke reruntuhan bangunan asosiasi pengguna kekuatan. Hanya dengan satu tebasan, seluruh bangunan setinggi puluhan meter langsung terbelah menjadi 2. Raungan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya bercampur di dalamnya, darah hijau tua mengalir di tanah yang tidak rata. Kemudian aura Subeishan, seorang ahli energi, langsung menyebar ratusan meter. Tak lama kemudian dia menemukan Bai Ling Er dan yang lainnya. Tanpa peduli apapun, dia langsung menebas ruangan tempat Bai Ling Er dan yang lainnya berada. Bangunan yang sudah bobrok itu langsung runtuh akibat tebasan ini. Detik berikutnya Bai Ling Er yang telah membuka alam hantu putih bergegas keluar. Aura langsung mengunci 2 musuh terkuat. Alam hantu putih, buka. Gerbang hantu raksasa jatuh dari langit dengan gemuruh, menjepit Subeishan dan San Yuchuan yang baru saja tiba, dan langsung menarik keduanya ke dalam gerbang hantu dalam sekejap. Melihat ahli energi tingkat 1 di tim mereka menghilang dalam sekejap, 4 orang yang tersisa tidak menyadari apa yang terjadi, sampai Liran dan yang lainnya mengungkapkan aura aneh mereka masing-masing. Beberapa orang buru-buru menghadapinya. Dari sudut pandang kekuatan di atas kertas, 3 melawan 4, pihak Liran jelas merupakan pihak yang lemah. Namun, situasi pertempuran setelah dimulai justru sebaliknya. Mengandalkan cara aneh ketiganya, mereka samar-samar mulai unggul dalam pertempuran. Namun, di alam hantu putih di sisi lain, situasi Bai Ling Er tidak begitu baik. Dia sendiri baru saja menembus beberapa level. Namun, 2 orang yang ditarik masuk ke dalam, justru mahir dalam pertempuran. Saat ini Bai Ling Er hanya bisa bertarung sambil mundur di bawah serangan yang dahsyat. Balas dendam tidak perlu dipikirkan, dia paling banter hanya bisa menjebak mereka berdua di alam hantu putih untuk sementara waktu, namun semua orang yang terjebak dalam pertempuran tidak menyadarinya. Entah kapan 3 sosok diam-diam muncul di kejauhan, suara pedang melesat, ekspresi menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah Liran. Terlihat Lin Feng memegang pedang panjang dari langit, seolah tahu kelemahannya, dia langsung menebas salah satu lengannya. Meskipun setelah menembus tulang belakang lengan, Liran sudah memiliki kemampuan untuk beregenerasi, tetapi dalam puluhan detik lengan itu tumbuh. Itu sudah cukup menjadi celah yang mematikan baginya. Melihat serangan datang lagi, Liran tanpa daya mundur beberapa langkah. Melihat situasi ini, Bai Shan segera mengerti dan berdiri di garis depan. Dibandingkan dengan para pangeran, tubuh bonekanya setidaknya lebih tahan pukul. Selain itu, boneka dapat dibuat ulang. Bahkan jika dihancurkan, itu bukan masalah besar. Setelah Lin Feng berhasil mengalahkan Liran. 2 ahli energi di tahap akhir tulang belakang lengan terbang keluar. Melihat bala bantuan dari beberapa pihak, ekspresi gembira muncul di wajah 4 orang yang awalnya ditekan. Ekspresi Lin Feng serius, melihat 3 orang Liran di depannya, pikiran di hatinya akhirnya terkonfirmasi pada saat ini. San Zong, para pangeran, dan Due, ketiganya adalah bos di game itu.
Aku tidak menyangka mereka benar-benar muncul di sini. Tunggu, kemana perginya hantu di lantai 2? Dia segera melihat keempat rekan tim yang pertama kali datang ke sini dan bertanya. Kemana perginya hantu tingkat 1 yang lain? Semua orang tertegun, memang masih ada satu lagi. Dan kekuatannya telah mencapai tingkat 1, tetapi sejak awal menghilang bersama Kak San dan Kak Su. Mendengar ini, Lin Feng langsung memikirkan kemampuan penyebaran hantu. Jika tebakanku benar, dia seharusnya ditarik ke alam hantu putih oleh penyebaran hantu. Dia berkata kepada orang-orang di depannya, aku akan menyelamatkan mereka berdua, kalian berenam tetap di sini. Hantu yang baru saja aku serang bernama San Zhong, yang kebal terhadap semua luka fatal, tetapi regenerasi anggota tubuhnya lambat. Potong anggota tubuhnya, maka tidak akan ada bahaya. Babi itu bernama ZHX. Titik lemahnya adalah perut, perhatikan racunnya saja. Adapun Mingde yang tersisa, tubuh aslinya adalah burung gagak itu, tubuhnya hanyalah boneka. Jangan terlalu terlibat, aku sudah memberitahu kalian semua kelemahan mereka. Usahakan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Aku masih membutuhkannya. Huyen jatuh ke tangan Lin Feng, melemparkan pintu kecil yang memancarkan hawa dingin yang dalam. Pintu kecil itu tumbuh melawan angin. Jika diperhatikan dengan seksama, itu seperti hantu versi mini Bai Ling Er. Saat ini, ekspresi Elran dan yang lainnya sudah menjadi sangat serius. Mereka juga mendengar kata-kata Lin Feng barusan. Dia mengatakan semuanya tanpa ada yang terlewat, termasuk nama dan kelemahan mereka. Orang ini sebenarnya berasal dari mana? Bagaimana dia bisa begitu tahu tentang kita? Melihat 6 orang yang sudah mengepung mereka lagi. Jika kita tidak memikirkan cara lagi, aku khawatir kita benar-benar harus mati di sini hari ini. Di sisi lain, setelah melangkah masuk ke dalam gerbang hantu, Lin Feng muncul dengan sangat tiba-tiba di dalam wilayah hantu Bai Ling Er. Kemunculannya yang tiba-tiba tidak hanya membuat mata Bai Ling Er terbuka lebar. Bahkan SBSHN dan yang lainnya juga sedikit terkejut dan tertegun. Lin Feng tidak mempedulikan mereka berdua, pertama-tama dia melihat sekilas ke arah Bai Ling Er. Setelah memastikan bahwa dia hanya memiliki satu napas terakhir, dia diam-diam menghela napas lega. Begitulah cara Lin Feng dan yang lainnya berada di dalam wilayah hantu. Mereka pergi dengan terang-terangan, hanya menyisakan Bai Ling Er yang kebingungan dan memprotes di tempat. Pada saat yang sama, penjara bawah tanah neraka. Melihat Lin Feng di layar, kamu tanpa sadar sedikit mengerutkan kening. Lawan sepertinya sangat akrab dengan beberapa ciptaan ini. Apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, suara notifikasi sistem yang berbeda dari biasanya terdengar. Anda memiliki permintaan sambungan dari masa depan. Apakah Anda ingin menerimanya? Kamu mengangkat alismu. Namun, ada senyum tertarik di wajahmu. Begitu telepon terhubung, suara dari ujung lain sudah terdengar dengan tidak sabar. Halo Moex, apakah ada orang di sana? Mendengar suara yang familiar ini, kamu langsung membenarkan tebakan di hatimu. Tetapi nada bicara pihak lain ini membuat wajahmu menjadi gelap tanpa alasan. Bisakah kamu sedikit terkejut? Hahaha. Baiklah, mari kita bicara tentang hal yang serius. Sebenarnya, kedatanganku untuk mencarimu hari ini juga merupakan sebuah kecelakaan. Aku kebetulan mencegat dewa ekor yang memiliki pecahan dewa ruang dan waktu. Awalnya, aku ingin menggunakan dewa ini untuk membuat mainan. Tetapi hari-hari di alam dewa terlalu membosankan, jadi aku datang untuk bermain denganmu. Bagaimana? Apakah kamu berani bergerak? Kali ini kamu tidak mempedulikan nada bicara pihak lain yang lompat-lompat, tetapi mengalihkan perhatianmu pada 2 kata kunci, yaitu dewa dan alam dewa. Seolah-olah menebak pikiranmu, kamu di masa depan dengan santai berkata, kamu baru saja mulai sekarang. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Oh ya, mainan yang khusus aku siapkan untukmu, kamu seharusnya sudah menerimanya, kan? Seketika, wajahmu menjadi kosong. Tetapi ketika disebutkan, sebuah sosok dengan cepat terlintas di benakmu. Mainan apa? Mungkinkah Lin Feng itu kamu yang menciptakannya? Gila, ternyata aku sepintar ini. Baiklah, waktunya tidak banyak. Aku akan langsung ke intinya. Lin Feng itu harus kamu rawat baik-baik. Di dalam tubuhnya ada Divine Spark yang belum terbentuk. Itu adalah sesuatu yang aku dapatkan dengan harga mahal untukmu. Berdasarkan level dunia kamu saat ini. Setelah mencapai level SSS, seharusnya bisa digali dan digunakan. Saat itu, kamu akan dapat menciptakan dewa pertama yang sebenarnya. Selain itu, untuk membuat kelinci percobaan ini, aku juga menghabiskan banyak barang bagus. Kamu bisa mendapatkan sedikit darahnya. Untuk saat ini, itu adalah bahan yang bagus. Singkatnya, seluruh tubuh orang itu penuh dengan harta. Bagaimana menggunakannya, itu terserah kamu. Juga, dalam beberapa hari ini, kumpulkan lebih banyak poin kreasi. Jika aku tidak salah ingat, material legendaris pertama di toko akan segera muncul. Baiklah, sampai di sini saja. Aku tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentang sisanya. Kalau tidak pelacur itu akan bangun lebih awal. Kamu langsung saja aktifkan mode neraka. Waktunya tepat. Semoga lain kali aku bertemu denganmu. Jangan terlalu tertutup seperti ini. Kalimat terakhir selesai, koneksi sistem dengan masa depan juga berakhir.
Namun, dirimu di masa depan telah pergi, tetapi membawa informasi yang sangat besar untukmu saat ini. Menggabungkan kata-kata terakhirnya, kamu dengan cepat mengekstrak dua informasi terpenting. Pertama, Lin Feng ini bukanlah anak keberuntungan, tetapi hadiah yang disiapkan oleh dirimu di masa depan untuk dirimu saat ini. Jadi, di masa depan, kamu harus berhati-hati agar para entitas aneh di bawahmu tidak membunuhnya. Dirimu di masa depan mengatakan bahwa darah orang itu juga bisa digunakan sebagai bahan. Dia seharusnya segera tiba, kan? Harus diingatkan bahwa mengambil sedikit darah saja sudah cukup. Jangan langsung membunuhnya. Kemudian, kamu mengulurkan tangan dan memanggil burung gagak pembantu di ambang jendela. Setelah beberapa kata, burung gagak itu segera pergi ke medan perang di selatan. Kedua, perhatikan material yang muncul setiap hari di toko kreasi. Dalam beberapa hari ini, akan ada material legendaris yang muncul. Sekarang ada satu paket material epik dan dua paket material berkualitas tinggi. Ini semua adalah item yang diberikan sistem saat menciptakan malaikat kuno. Kemudian, kamu membuka toko kreasi hari ini. Kamu menemukan bahwa dua material yang muncul berkualitas tinggi, dan 4 sisanya berkualitas sangat baik. Kamu diam-diam menghitung dalam hati. Jika kamu menukar 6 material ini sekaligus, totalnya akan menghabiskan 300 poin kreasi. Setelah berhasil menciptakan dua entitas iblis, kamu bisa mendapatkan kembali 100 poin. Selama setiap entitas iblis membunuh dua pengguna kemampuan level B, kamu akan mendapatkan kembali modal. Kalau begitu, kali ini kamu akan menggabungkan 3 mayat hidup elit level B sekaligus, ditambah 2 lainnya level B. Seharusnya kamu bisa langsung menghancurkan Asosiasi Pengguna Kemampuan di Ibu Kota Tingkat 2. 36 kota ibu kota Kekaisaran Changlan dibagi menjadi tingkat 1 hingga 3. Seperti rata-rata level pengguna kemampuan Jiangnan pada umumnya, jadi hanya ibu kota tingkat 3. Moda, yang kamu minta malaikat kuno untuk selesaikan sebelumnya. Termasuk dalam ibu kota tingkat 2. Sedangkan untuk ibu kota tingkat 1, seluruh Kekaisaran Changlan hanya memiliki 8. Dan konfigurasi minimum setiap ibu kota adalah pengguna kemampuan level S. Sedangkan untuk ibu kota Kekaisaran tempat kamu ditahan, itu adalah ibu kota kelas 1, lokasi markas besar Asosiasi Kemampuan Khusus. Ibu kota Kekaisaran menyembunyikan beragam kemampuan khusus. Ada pejabat asosiasi, dan juga inkarnasi dari berbagai kekuatan sipil. Sejauh yang Anda tahu, ada beberapa fosil hidup tingkat SSS. Ibu kota kelas 1, untuk memastikan penghapusan total, mungkin harus menunggu sampai terciptanya. Baru ada kesempatan untuk kemampuan khusus tingkat SSS, Anda diam-diam menggelengkan kepala. Saat ini lebih baik menciptakan beberapa. Ambil bahan tingkat legenda yang akan segera muncul, lalu Anda mengklik mal penciptaan 6 kali berturut-turut, dan mengisi semua bahan yang disegarkan hari ini. Kemudian dimulailah sintesis hari ini. Pada saat yang sama, Asosiasi Kemampuan Khusus Selatan, Bai Zishan bertabrakan dengan keras dengan pisau yang diperluas. Sekali lagi membuka tengkorak besar sedalam beberapa meter di tanah, tetapi sebelum Bai Ling Er bisa bernapas, pedang panjang lainnya menyeret ekor biru, menebas langit, dan melesat langsung ke jantungnya. Bai Ling Er menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, dan hanya punya waktu untuk menopang dahan di dadanya, dengan paksa menahan serangan ini. Tetapi harga yang harus dibayar adalah 3 pedang menekan dadanya dengan berat, pada saat dia dipukul mundur belasan meter. Seteguk darah merah telah menyembur keluar, pemboman berulang dari 2 kemampuan khusus kelas 7, tanpa bantuan alam hantu. Dia mulai kewalahan secara bertahap, dan yang paling menyedihkan di antara mereka adalah Liran, setelah kelemahannya ditunjukkan oleh Ling Feng. Liran dengan cepat dihilangkan 4 jarinya dalam pengepungan, sekarang dia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya dan dijaga oleh kemampuan khusus kelas B. Tangan dan kakinya dipotong segera setelah tumbuh. Yuan juga tidak lebih baik, tetapi untungnya jumlah orang yang mengepungnya relatif sedikit. Ditambah lagi, Taois tingkat tinggi masih bisa bertahan untuk sementara waktu, dan sebagian besar orang pergi untuk menangkap dan menekan, setelah meninggalkan tubuh boneka. Bai Shan berubah menjadi asap virtual dan nyata yang tak terhitung jumlahnya, membuat semua orang sakit kepala di udara, sebenarnya jika dia ingin lari. Bahkan 2 kemampuan khusus kelas A yang hadir, mungkin tidak dapat menahannya, tetapi putrinya masih dalam bahaya. Dia tidak mungkin melarikan diri bagaimanapun caranya, tetapi Bai Shan tahu bahwa selama dia menunda lebih lama. Ketika malaikat kuno tiba, semua musuh akan diselesaikan secara seragam. Liran, yang telah dihilangkan menjadi tongkat manusia, berbaring di tanah. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, seorang anggota tim penyegel di sampingnya, menyilangkan kaki dan wajahnya penuh kepuasan. Melihat tunas daging muncul dari 4 jari Liran yang patah, dia kemudian perlahan bangkit dengan pisau di tangannya, menatap monster ini yang belum lama ini. Membuat semua orang dari beberapa pihak tidak berdaya. Tumbuh lagi? Jangan khawatir. Aku akan segera memotongnya dengan rapi untukmu, mengatakan bahwa dia mengangkat pisau di tangannya dan menebas tanpa ragu-ragu. Suara senjata tajam menembus daging dan darah terdengar, tetapi 4 jari Liran masih utuh. Dia melihat ke bawah pedang kuno putih darah. Menembus dadanya, pedang kuno ditarik keluar,
diikuti oleh seluruh tubuh. Sesosok wanita berambut putih yang terbuat dari tulang muncul. Yang Wenjian mengulurkan tangan. Kenalan, malaikat tulang. Liran segera bangkit dari tanah. Terima kasih, saya Liran, untungnya kamu datang tepat waktu. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan lagi. Mendengar ini, Yang Wenjian tidak terburu-buru sama sekali, dan berkata dengan sedikit mengangkat kepalanya. Tenang, seseorang sudah pergi untuk menyelamatkan. Aku melihat di medan perang, entah kapan, sudah ada 4 prajurit yang terbuat dari tulang. Setelah Liran menemukan level keempat prajurit kerangka itu, dia langsung terkejut. Sial, yang mati semuanya berada di alam pertama? Ini yang kamu buat? Yang Wenjian tanpa acuh tak acuh. Kenapa? Berpikir bahwa pihakmu kekurangan kekuatan tempur. Setelah menghancurkan asosiasi seniman bela diri Moto, aku hanya mengambil mayat beberapa orang level A. Diolah menjadi monster tulang ini. Liran tersedak, lalu bertanya dengan tidak rela. Lalu mengapa kamu tidak melatih para esper level S juga? Yang Wenjian meliriknya dengan aneh. Kemudian dia berkata dengan menusuk hati. Masih mau melatih level S? Aku bisa meremukan sekelompok level S sampai mati. Kenapa membuang-buang waktu untuk ini? Aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Kapten masih mengatur beberapa tugas untukku. Setelah kata-kata itu jatuh, Yang Wenjian tidak lagi memperhatikan Liran yang hatinya terluka. Sosoknya berkedip, dan langsung menghilang di tempat. Di sisi lain, 4 monster tulang yang tiba-tiba muncul membuat kedua belah pihak tertegun pada saat yang sama. Hanya Baishan yang ada di sana, dan setelah melihat Yang Wenjian di kejauhan sekilas, tiba-tiba berteriak kepada Bai Ling Er dan Yuan dengan gembira. Bantuan kita telah tiba. Para anggota tim Feng Sun juga mendengar kata-katanya. Reaksi terkuat adalah pemimpin Ling Feng. Sial, bukankah aku belum menyelesaikan lantai 5 Dota? Mengapa malaikat kuno juga muncul di dunia ini? Karena ketika dia pertama kali tiba di sini, hanya ada 4 monster yang telah dia bunuh di tempat kejadian. Ini membuat Ling Feng secara tidak sadar berpikir bahwa hanya monster yang telah dia bunuh yang akan muncul. Jadi saat malaikat kuno keluar, bahkan jiwanya hampir terbang ketakutan. Bahkan jika dia berada di alam yang sama, dia tidak mungkin bisa mengalahkan monster itu. Kemudian Ling Feng dengan panik mengeluarkan pistol kecil dari tangannya, lalu mengarahkannya secara vertikal ke langit. Tanpa ragu menarik pelapuknya, saat berikutnya, suar yang sangat menyilaukan langsung melesat ke langit. Dalam sekejap mata, itu menerangi seluruh area, tetapi pada saat ini, monster tulang telah menangkap celah dan bergerak dengan berani. Satu putaran tombak tulang ditusukkan bersamaan, dan ketika ditarik kembali, 4 mayat telah muncul dengan rapi di 4 tombak. Perbedaan seluruh alam yang besar membuat kelompok esper yang menyebut diri mereka Elite Genius ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya Ling Feng, yang berdiri lebih jauh, yang segera mencubit mantra secara diam-diam. Saat berikutnya, Ling Feng menusuk punggungnya dengan tombak seperti yang diharapkan. Membuatnya benar-benar kehilangan gerakan. Tetapi di mata orang-orang yang tidak terlihat, Ling Feng yang tidak terlihat diam-diam melarikan diri dari tempat itu. Entah berapa lama dia berlari, dia baru berhenti dengan rasa takut yang masih membekas. Untung saja ada boneka pengganti yang didapatkan dari menyelesaikan lantai 4. Aku harus segera pergi, aku tidak tahu apakah Feng Shan bisa mengalahkan malaikat kuno. Bahkan pengawal tulang putih yang dipanggil pun level 1, malaikat kuno itu sendiri setidaknya harus level S. Sangat mengerikan. Ling Feng menelan ludah dan berlari seperti orang gila, tetapi tepat ketika dia hendak melanjutkan perjalanan, tubuhnya tiba-tiba diangkat oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dia dengan kaku menoleh ke belakang. Benar saja, mantan dirinya di kehidupan sebelumnya. Malaikat kuno yang meninggalkan bayangan besar padanya sudah muncul diam-diam. Dalam sekejap, pedang kuno putih tanpa basa-basi menusuk tubuh Ling Feng dari belakang. Darah yang mengalir dari tubuhnya menetes di sepanjang pedang kuno, tepat ke dalam botol kaca yang telah disiapkan oleh Yang Wenjian. Merasakan hilangnya nyawa, pupil mata Ling Feng benar-benar hanya menyisakan keputusasaan. Apakah aku akan mati? Bagaimana mungkin? Aku adalah protagonis. Bagaimana mungkin protagonis mati dengan mudah? Tiba-tiba, seorang pemuda tampan turun dari langit dan mendarat dengan mantap beberapa puluh meter di depan Yang Wenjian. Melihat orang itu, Ling Feng, yang sudah hampir mati, akhirnya menyalakan sedikit harapan di matanya. Orang ini adalah kaptennya. Juga satu-satunya orang yang memiliki harapan untuk mengalahkan malaikat kuno saat ini, Feng Shan. Melihat orang itu, ekspresi wajah Yang Wenjian tidak terkejut sama sekali. Karena jauh sebelum Feng Shan mendekat, dia sudah merasakan aura menjengkelkan di tubuh lawannya. Sudut mulut Yang Wenjian sedikit terangkat. Melempar Ling Feng di tangannya, memperlihatkan wajah yang sebelumnya tertutup. Setelah Feng Shan melihat wajah itu dengan jelas, dia langsung terkejut dan tampak ketakutan. Yang Wenjian, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu muncul di sini? Bukankah kamu sudah? Yang Wenjian menatap Feng Shan yang tercengang. Senyumnya penuh ejekan. Sudah apa? Sudah diubah menjadi vegetatif oleh kalian? Mulai sekarang, hanya bisa menjadi orang cacat. Baru pada saat ini, Feng Shan akhirnya memperhatikan perubahan pada tubuh Yang Wenjian. Tulang-tulang putih pucat yang mengerikan,
serta 3 pasang sayap tulang yang mengepak perlahan di belakangnya, semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Yang Wenjian, bahkan jika kamu memulihkan kultivasimu, lalu kenapa? Itu hanyalah puncak level S. Sudah sekian lama berlalu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih sama seperti dulu? Setelah kata-kata itu diucapkan, auranya melonjak dengan hebat, dan tiba-tiba ada momentum untuk menekan Yang Wenjian. Akhirnya menembus level SS, tapi apakah usiamu ini pantas untuk dibanggakan? Kata-kata Yang Wenjian langsung menghilangkan ekspresi puas Feng Shan. Di ujung formasi sihir di belakang Yang Wenjian, masing-masing muncul pedang kuno yang melayang. Hanya terdengar suara desir. Tubuh Yang Wenjian langsung menembus kecepatan suara dan hanya dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia melintas di depan Feng Shan. Pupil mata Feng Shan menyusut dengan hebat. Dengan levelnya, dia bahkan tidak melihat gerakan lawannya tadi. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh. Bilah kuno ke-6 berikutnya telah menyerang. Kepala aliansi Feng Sun melambai, Yao Shen langsung membuat angin kencang. Energi angin yang terkondensasi akan bergegas naik dan berubah menjadi penghalang untuk memblokir 6 serangan. Hanya itu kemampuanmu? Langit yang awalnya cerah berangsur-angsur menjadi gelap dan awan gelap terbalik. Melihat adegan ini, Feng Sun Tongkong mengutuk Suo. Selain beberapa paranormal SSG dengan bakat yang sangat besar, hanya orang kuat jazz seperti SSG yang dapat mempengaruhi fenomena langit. Dia jelas bukan tipe orang dengan bakat yang sangat besar. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa mempengaruhi fenomena langit. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah, Yang Wenjian benar-benar mencapai ini dengan tubuh puncak level S ini. Ini juga mencerminkan dari sisi lain. Seberapa mengerikan kekuatan musim ini. Seolah-olah untuk memverifikasi apa yang ada di pikiran Feng Sun. Langit yang awalnya berawan di toko. Tiba-tiba sebuah lubang kecil muncul di tengah. Saat lubang itu semakin besar dan besar, pedang raksasa yang seluruhnya terbuat dari tulang putih. Dalam tekanan yang luar biasa, perlahan-lahan menunjukkan wajah aslinya. Pedang raksasa ini panjangnya lebih dari 10 meter dan lebarnya beberapa meter. Hanya dengan sekali pandang, Feng Sun berkeringat dingin. Di bawah senyum halus Yang Wenjian, pedang raksasa tulang putih tiba-tiba berakselerasi dan diam-diam melesat menuju Shuang Muyuan di bawah. Deng Feng Sun jatuh. Feng Sun berteriak makian, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari menjauh. Tetapi dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa kemanapun dia berlari, ujung pedang tulang putih ini selalu menghadapnya. Dan jaraknya semakin dekat. Apakah itu benar-benar menguntitku? Setelah menyadari hal ini, Feng Sun menggigit giginya dan segera berhenti, berbalik dan bersiap. Pedang tulang putih telah menembus telapak tangan Yin di udara. Dia ditakdirkan untuk terkena pedang ini. Jika dia melarikan diri, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Feng Lai. Sejumlah besar angin kencang berkumpul lagi dan mengembun di depan Feng Sun menjadi perisai fleksibel yang terus mengalir. Saat pedang raksasa tulang putih jatuh dengan keras, angin kencang yang membentuk bola yang mengalir melengkung ke dalam dari posisi kontak antara pedang. Meskipun perisai yang dirancang dengan hati-hati ini menghilangkan banyak kekuatan. Tetapi sayangnya, serangan Yang Wenjian telah melampaui batas maksimum yang bisa dia tanggung. Dengan suara keras, depresi telah mencapai. Angin yang ekstrim langsung pecah. Di bawah benturan, tanah yang awalnya tebal mulai retak inci demi inci. Di tengah asap dan debu, Feng Sun memuntahkan seteguk besar darah segar. Mustahil, tingkatku lebih tinggi darimu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu? Kegagalan demi kegagalan membuat Feng Sun benar-benar gila. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk secara paksa menghentikan dampak cedera. Dengan tubuh berlumuran darah, dia menyerang Yang Wenjian terlepas dari segalanya. Tidak jauh dari sana, Ling Feng akhirnya pulih sedikit. Melihat Feng Sun yang sudah sekarat, dia hampir pingsan lagi. Dia pernah berpikir lawannya mungkin tidak bisa mengalahkan Wind Angel, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dengan keunggulan level kecil, Feng Shan masih dihancurkan secara sepihak. Ling Feng dengan hati-hati berdiri dan menggigit bibirnya. Akhirnya, sebuah pintu hantu versi kecil muncul di tangannya. Pintu hantu ini memungkinkannya memasuki alam hantu putih, tetapi hanya dengan keluar dari pintu masuk. Dia bisa memulihkan alat peraga ini. Dengan kata lain, jika dia melarikan diri menggunakan pintu hantu, itu berarti dia harus meninggalkan alat peraga ini. Melihat Feng Shan akan tamat, Ling Feng tidak peduli tentang apapun dan membuka pintu hantu. Dia segera terbang masuk ke dalamnya. Melihat Ling Feng pergi, Yang Wenjian mengangkat senyum samar di sudut mulutnya. Baiklah, tugasku sudah selesai. Saatnya kamu pergi. Mendengar ini, Feng Shan, yang awalnya mengira dia bisa bertarung melawan Yang Wenjian, sedikit bingung. Apa kau benar-benar berpikir aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu? Saat berbicara, pena kuno di tangan Yang Wenjian langsung mengerahkan kekuatan. Feng Shan masih secara naluriah menangkis, tetapi tanpa diduga merasakan kekuatan berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Kau sengaja melakukannya. Kedua mata Feng Shan melotot lebar, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, pena kuno itu telah menusuk tepat di antara alisnya. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak di sepanjang pena kuno, berubah menjadi nutrisi setelah dimurnikan.
Yang Wenjian mengerutkan kening dengan tidak puas. Hanya ini, benar-benar sampah, sayang sekali hanya kurang sedikit lagi untuk bisa menembus. Setelah berbicara, Yang Wenjian menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya dengan cepat menyelimuti mayat Feng Shan. Mayat yang awalnya sudah kaku itu dengan cepat melepaskan kulit dan dagingnya. Melalui kemampuan konversi rasul, Yang Wenjian mengubah lawannya menjadi kerangka tulang yang menakutkan. Feng Shan setelah diubah menjadi kerangka tulang yang menakutkan. Hanya memiliki tingkat kultivasi S7 tengah. Dia menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya dan terbang kembali ke tempat orang lain berada. Penjara distrik ke-9 kota Didu. Seekor gagak yang tanpa biasa masuk ke selmu. Kau mengulurkan tanganmu seolah merasakan sesuatu. Ruang sistem memiliki bahan baru. Epik darah tak dikenal. Darah khusus mengandung kekuatan ruang yang lemah. Memiliki jumlah 3. Darah Lin Feng ternyata adalah bahan epik. Kau mengangkat alismu. Merasa sedikit terkejut. Kemudian pandanganmu beralih ke 3 bahan di samping. Di sana, ada 3 epik yang sudah disiapkan. Karena urusan di sini sudah selesai, maka saatnya mencari anggota baru. Saat ini, rumah sakit pertama Xiao Liu tingkat 2 di Kekaisaran ke-12. Seorang dokter menggelengkan kepalanya dengan biru. Jangan terlalu berharap. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Mendengar ini, Lu Chenyu hanya merasakan petir di siang bolong. Sepasang mata yang indah tidak bisa menahan diri untuk menjadi merah. Lu Luoyan memegang lawannya. Aku dengar adikku dipukuli seperti ini oleh para preman itu. Waktu berlalu setiap detik. Keduanya menderita dalam penderitaan. Akhirnya menunggu pintu ruang operasi dibuka. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan pasien. Dia hanya punya waktu 10 menit sekarang. Siapkan pemakamannya. Setelah berbicara, semua dokter meninggalkan ruang operasi. Lu Chenyu dan Lu Luoyan melihat tubuh yang penuh dengan. Mereka semua bodoh. Lu Mingxiao tidak bisa menahan air mata. Lu Luoyan meninju dinding di sampingnya dengan keras. Bahkan jika buku-buku jarinya sudah berdarah, wajahnya masih tanpa ekspresi. Serahkan masalah ini padaku, kakak. Aku ingin semua keluarga itu membayar nyawa Xiao Xiao. Kali ini, Lu Chenyu yang biasanya baik hati tidak berbicara, tetapi diam-diam mengangguk. Dia tahu bahwa adik perempuannya ini tidak lemah, tetapi itu hanya di antara orang-orang biasa. Jika dia menghadapi Esper, keuntungannya ini tidak akan ada lagi. Apakah kalian ingin dia hidup? Tiba-tiba sebuah suara asing terdengar di ruang operasi. Kedua orang yang tenggelam dalam kesedihan itu tiba-tiba terkejut dan mendongak untuk melihat sekeliling ruangan. Tetapi hanya menemukan seekor burung gagak yang muncul entah dari mana di dekat jendela. Lu Chenyu dan Lu Luoyan sama-sama terkejut. Burung gagak di ambang jendela itu benar-benar bisa berbicara. Tujuan dari perjalanan ini bukanlah untuk menyelamatkan Bai Shan, tetapi kamu. Kamu telah menyimpan seutas kesadaranmu di dalam burung gagak yang dipanggil oleh Bai Shan. Lu Luoyan dengan hati-hati berdiri di depan Lu Chenyu dan Lu Mingxiao. Kamu adalah monster. Melihat Lu Luoyan yang penuh kewaspadaan terhadapmu. Kau menggelengkan kepala tanpa daya. Detik berikutnya, tubuhmu tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Saat kau muncul lagi, kau sudah berada di samping ranjang Lu Mingxiao. Melihat Lu Luoyan yang gugup, kau perlahan berkata, apakah aku monster itu penting? Jika aku ingin membunuh, tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku. Atau apakah kalian pikir akan ada Esper yang datang untuk menyelamatkannya sekarang? Mendengar ini, tubuh kedua wanita itu bergetar hebat. Ya? Apa perbedaan antara Esper dan monster sekarang? Tuan, bisakah Anda menyembuhkan Xiao Xiao? Pada saat ini, Lu Chenyu mengangkat matanya yang sedikit merah dan berbicara dengan lembut. Bisa, tapi kalian perlu membayar harga tertentu. Atau mungkin semacam hadiah. Mendengar bahwa burung gagak misterius di depannya ini dapat menyembuhkan Lu Mingxiao, keduanya tidak dapat mendengar setengah kalimat terakhir. Lu Luoyan bahkan berkata sebelum Lu Chenyu. Selama kamu bisa menyembuhkan adikku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Kau mendengar pikiran kecil dalam kata-katanya dan tersenyum dan menggelengkan kepala. Bukan kamu, tapi kalian. Begitu kata-kata itu diucapkan, Lu Chenyu juga dengan cepat dan tegas menambahkan. Aku juga bersedia. Melihat ini, kau sedikit mengangguk. Kemudian sebotol membawa aura ledakan. Cairan merah gelap muncul dari udara tipis. Beri dia makan. Ingat, kalian berjanji padaku. Jika kalian menyesalinya, kalian seharusnya tahu konsekuensinya. Lu Chenyu tidak ragu sama sekali. Dia membuka sumbat tabung reaksi dan menuangkannya ke dalam mulut Lu Mingxiao. Cairan memasuki tenggorokannya. Tubuh Lu Mingxiao, yang semula tidak bergerak, mulai sedikit bergetar. Kemudian intensitasnya menjadi semakin parah. Melihat pemandangan ini, Lu Chenyu langsung bersemangat. Bahkan Lu Luoyan bergegas ke sisi ranjang. Detik berikutnya, Lu Mingxiao tiba-tiba membuka matanya. Tetapi sklera dan pupil matanya telah menghilang. Hanya ada warna merah aneh yang tersisa di rongga matanya. Kemudian rantai yang tak terhitung jumlahnya tampak mencuat dari kehampaan, mengunci leher, tangan, dan pergelangan kakinya dengan kuat. Seketika, aura yang sangat besar juga keluar, langsung menjatuhkan kedua wanita, Lu Chenyu,
beberapa meter ke belakang. Penciptaan selesai. Mohon tuan rumah untuk menamai urutan aneh 006. Melihat dekorasi aneh penuh belenggu di punggungnya, kau berpikir sejenak dan berkata dengan santai. Sebut saja, mencari murid. Urutan aneh 006, mencari murid berhasil direkam dalam arsip aneh. Selamat kepada tuan rumah karena telah menciptakan urutan aneh yang harus dikumpulkan. Hadiah, 1 paket bahan unggulan. Paket bahan unggulan 2, poin penciptaan 100, nama murid, Lu Ming Xiao. Tingkat awal harus puncak, kemampuan yang dapat direplikasi, Zheng Tuo Jiasuo, pengambilan darah mendesak. Angin iblis menjadi api. Setelah melihat sekilas kemampuan murid, kau kehilangan minat. Sederhananya, 006 adalah orang gila yang semakin kuat saat darahnya semakin sedikit, meskipun Lu Ming Xiao terbakar. Namun karena terlalu lemah, dia pingsan lagi. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan Xiao Xiao. Berapa harga yang harus kami bayar? Katakan saja. Kemudian kau mengeluarkan 2 botol semangat dan meletakkannya di atas meja di samping. Kau pasti memilih 1 botol untuk diminum. Siapa di antara kalian yang duluan? Begitu kau selesai berbicara, Lu Luoyan sudah melangkah maju. Aku duluan. Tepat ketika Lu Luoyan hendak berbicara, Lu Chenyu, yang tampak pengecut. Namun dia pertama-tama mengulurkan tangan untuk mengambil sebotol ramuan. Sebelum Lu Luoyan bisa menghentikannya, dia segera mendongak dan meminum botol yang diambilnya secara acak. Ramuan biru tua yang diambilnya. Detik berikutnya, tubuh Lu Chenyu sama seperti Lu Ming Xiao sebelumnya. Mulai bergetar hebat. Seketika, sisik ikan muncul di tubuh Lu Chenyu. Dari anggota badan hingga pipi, perlahan tumbuh sisik yang teratur. Telinga biru seperti sirip ikan bergetar perlahan. Kedua kaki bagian bawah menjadi ekor ikan yang penuh dengan sisik biru. Detik berikutnya, tubuh Lu Chenyu perlahan naik ke udara. Tidak ada bedanya dengan Putri Duyung dalam legenda. Dengan penyebaran aura yang kuat, dia membuka matanya dengan rakus. Sepasang pupil itu telah menjadi sangat cemerlang entah sejak kapan. Penciptaan selesai. Mohon tuan rumah untuk menamai urutan aneh 007. Jarang melihat ciptaan aneh yang begitu menyenangkan mata, kau berkata dengan puas. Sebut saja Siren. Urutan aneh 007, Siren berhasil direkam dalam arsip aneh. Nama Siren, Lu Chenyu, tingkat awal, harus puncak, kemampuan yang dapat direplikasi, suara Siren. Rayuan, kekuatan laut. Setelah perubahan ini, penampilan asli Lu Chenyu sudah mengalahkan orang lain, sekarang bisa disebut menakjubkan. Saat ini, Lu Chenyu sudah perlahan terbiasa dengan tubuhnya. Menemukan cara untuk kembali ke penampilan semula. Lalu, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau memiliki kemampuan seorang esper? Aura tadi sangat kuat. Sekarang, tingkat apa kau? Begitu dia mendarat, Lu Luoyan. Dia langsung menyambutnya dan bertanya dengan tidak sabar. Mendengar ini, Lu Chenyu mengangguk. Seharusnya ini semacam kemampuan supernatural. Adapun levelnya, aku tidak tahu. Kau tahu, aku tidak pernah mengerti hal-hal seperti ini. Levelnya saat ini berada di puncak level B, saat itu kau berbicara. Mendengar ini, Lu Luoyan langsung terkejut. Meskipun dia hanya orang biasa, dia terus menyerap kekuatan para pemilik kemampuan. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang sistem pemilik kemampuan. Puncak B-level sudah setara dengan ketua kota lapis ketiga. Dalam beberapa menit, mengubah orang biasa menjadi ahli puncak B-level. Ini hanya pernah muncul dalam mimpinya. Lu Luoyan, yang selalu memiliki kepribadian dingin, biasanya menelan ludahnya saat ini. Matanya menatap tajam pada botol obat yang tersisa. Tidak peduli apapun dia tidak akan melepaskannya. Sebenarnya, di dalam 2 botol obat itu, 1 botol tingkat butik dan 1 botol tingkat epik. Keberuntungan Lu Chenyu buruk dan dia memilih botol tingkat butik. Maka botol yang tersisa sekarang pasti botol tingkat epik. Kemudian, Lu Luoyan tidak sabar. Setelah mengambil botol obat yang tersisa, dia meminumnya. Akibatnya, belum setengah menit setelah masuk, tubuh Lu Luoyan menegang dan jatuh ke tanah, mata putihnya berbalik dan jantungnya langsung berhenti berdetak. Lu Chenyu hampir kehilangan suaranya dan buru-buru berlari ke depan. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Kebingungan di pupil matanya bahkan belum sempat digantikan oleh kesedihan. Namun, kau hanya diam-diam menyaksikan pemandangan di depanmu dan berkata, "Jangan khawatir, evolusinya belum berakhir." Saya tidak terkejut. Setelah berbaring seperti mayat selama beberapa menit, perubahan terjadi lagi pada tubuh Lu Luoyan. Perban putih usang muncul entah dari mana. Seolah-olah memiliki kehidupan, mereka mulai memanjang dari kaki ke setiap bagian tubuh Lu Luoyan. Pada saat ini, Lu Luoyan akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya. Sesaat berikutnya, aura yang jauh melampaui 2 orang sebelumnya menyembur keluar, menyebabkan seluruh orang di rumah sakit itu hampir secara bersamaan merasakan getaran yang hebat. Penciptaan selesai. Silakan beri nama untuk urutan hantu aneh 008. Memikirkan bahan perangkat keras yang digunakan saat mensintesis botol obat ini, kau perlahan berkata, "Penjaga."
Urutan hantu aneh 008, penjaga telah berhasil direkam dalam arsip hantu aneh. Nama penjaga, Lu Luoyan. Level awal, puncak S level. Kemampuan yang dapat disalin, tubuh orang mati hidup, penguburan orang hidup mati. Kesimpulan akhir. Itu juga resmi, dan juga puncak S level. Sepertinya keberuntunganku masih lumayan. Kau dengan puas mengaitkan sudut mulutmu. Panen perjalanan ini lumayan. Ketiga urutan baru ini adalah yang teratas di kelas yang sama. Kekuatan ini ternyata sangat kuat. Aku adalah puncak S level. Pupil mata Lu Luoyan, yang telah sadar kembali, dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Dalam kognisi aslinya, seketika menjadi sesuatu yang tidak terjangkau. Namun siapa sangka hanya dalam beberapa menit, aku benar-benar memiliki kultivasi puncak level S. Terima kasih atas anugerahmu. Tiba-tiba Lu Luoyan berlutut dengan satu lutut menghadapmu. Mengangkat kepalanya, dia melihat gagak misterius di depannya. Pikirannya dipenuhi dengan fanatisme. Pada saat ini dia telah menjadi pengikut paling setia dari Sang Pencipta. Kamu juga terpana dengan tindakan pihak lain. Terlihat bahwa Lu Luoyan adalah seorang absolutis yang mengutamakan kekuatan. Hal ini mirip dengan Yang Wenjian yang mengaktifkan urutan malaikat kuno. Sederhananya, dia adalah seorang mania pertempuran. Suaramu masih setenang dulu. Dalam seminggu, aku ingin mendengar kabar bahwa Asosiasi Esper, cabang Nanliu, telah dimusnahkan.